kemudian nomor WA dikirim ke saya, dan nanti Pak siapa ini yang mau bersyahadat kalau boleh tahu? Rudi. Oke, Pak Rudi nanti bersedia mengisi formulirnya untuk dibuatkan sertifikat mualaf gitu ya. Ya, KTP Kita, sudah, KTP alamat sudah di saya. ya nanti dikirim aja ke saya, KTP, tanda tangan di atas kertas, kemudian nomor WA, kemudian form, nanti mengisi form ya Pak Rudi ya. Tanda tangan terus di kertas A4 atau ini? HVS bebas, yang penting putih bersih. Oh iya, oke. Ya kita tunggu Bang Zuma kalau gitu ya. Baik. Ya ini kebetulan ada Dinda Natali nih di sini. Tahu aja kalau saya lagi di sini, dia pasti ke sini gitu. Lanjut. Aku duluan duduk. Enggak, jadi biar itu Iso ya Bang Ardi. kesamaan debat. Tua mana Yesus dengan Maria? Tua Yesus, jadi gitu. Oh ya, kayaknya ketularan ya. Kayaknya Bang Ardi ketularan Oten. Kayaknya ini Bang Ardi ini memang. Sama, jadinya kayak gitu. Biasalah kita maklumin aja. Jadi untuk semua saudara-saudara, kalau kita sebagai apologet rada error, maklum ya, karena kebiasaan ya. Gitu. Enggak, Bisa saya dimaklumi, bisa saya dimaklumi. orangnya sabar kok. Memang Dinda Natali gitu orangnya, suka merendah. Enggak apa-apa, kita sabar Merendahkan ya. diri ya, merendahkan diri ya. Bukan. Terus apa? Bentuk merendahkan diri kayaknya ini ya. Bukan rendah tapi hati, katanya. rendah hati, bukan Oh rendah iya, diri, rendah hati. merendahkan hati ya. Diri nanti pendek malahan merendah. Bang Ardi belum follow back aku loh ini Bang Ardi, ini akunku yang akun-akun. Oh iya, kecil. memang saya agak jual mahal sekarang itu. Ya, lanjut. Silakan. Astagfirullahaladzim, ini kenapa ini memang Bang Ardi ya? Udah. Ini Bang Pi, Kang Chan semuanya udah saya follow semua kok ini. Masya Allah. Nanti kalau Bang Zuma udah datang di bawah, minta tolong Ustadz Miftah. Ini Ustadz Muhammad lo diturunkan aja. Gimana sih? Saya turun nanti, saya turun. Loh. Kok malah Bang Pi yang turun? Jangan. Itu yang mau syahadat gimana ya? Oh iya sih, lupa sih. Ya udah kalau gitu saya aja yang turun, nggak apa-apa. Jangan biar saya turun, gampang Mas. Kalau Udah aku dikirim disuruh linknya, Ustadz Miftah udah dikirim linknya, Guru Nda Zuma udah. Coba aku kirim ya. Dan saya ambil HP ini. Kalau aku yang disuruh turun ngamuk aku. Suruh hostnya tutup komal. YouTube sih ya. Ya buat teman-teman ya yang di TikTok, di channel YouTube manapun maupun di channel YouTube Natali Riani dan juga Salam Satu Ilah, kita harap bersabar ya. Kita masih nungguin Gurunda, soalnya ini insya Allah saudara kita ada yang mau syahadat ya. Kayaknya Ustadz Sugi mau kesini juga kayaknya Ustadz Sugi. Oke, Riani silakan kalau mau lanjutin tadi nanya-nanyanya. Iya, Bang Rudinya masih sibuk. Bang Oh, Rudi, iya. Sembunyi Bang monitor. Rudinya. Nah, itu Bang ada Rudi. tuh, Mas. Masya Allah. lagi. Oh iya, lagi persiapan. Gak apa-apa, itu. siapin aja dulu Bang. Siapin dulu aja kelengkapannya. Ya, gimana? Ya Bang Rudi cerita-cerita dong. Ini Bang Yudi sekarang, Bang Rudi ini sekarang berarti stay-nya sama siapa? Sama keluarga juga, orang tua gitu. Ya, saya sama istri sekarang, betul. Astagfirullahaladzim, ini Bang Ardi kenapa sih? Nanya saya nanya lah. Ini Bang Ardi apa Bang Bang Rudi Rudi. yang ditanya? Bang Rudi. Bang Rudi lah, alah, gak Bang penting Rudi. banget nanyain Bang Ardi. Lain gak Bang penting Ardi lah. lo, sama-sama di lo. Lanjut, sorry. Iya Bang Rudi. Saya di Jakarta ngekos sendiri. Oh, kau sendiri. Ya, saya ngekos sendiri ya. Saya dari Semarang, udah kerja sendiri kan, keluar dari rumah itu ya saya udah kerja sendiri. Emang jadi sebelum persiapan saya keluar rumah tuh saya persiapkan dulu di sana tuh tempat dan juga pekerjaan saya. Saya kalau pindah belum ada pekerjaan saya nggak berani, gitu kan. Ya. Apapun itu saya belum berani. Kalau boleh tahu kerja di mana ini Bang Rudi? Saya kerja di Jakarta. Kerja di Jakarta, iya. Di apa kalau boleh tahu? Di apa? Maksudnya Bidang apa? bidang apa gitu? Di bidang
Karugatet. Apa? Apa itu? Karugatet. Produksi Apa itu? kertas. Oh, produksi kertas. Ya, saya mana ya? Aduh, saya adalah salah satu yang saya harus promosikan. Kalau saya bilang saya di bagian staff kamera aja, Kamera ya maksudnya ya. bukan. Kamera quality assurance. Iya. Ya, saya staff. Saya sebagai staff. Oh iya ya, nggak paham aku, nggak paham. CEO ya, bukan ya? Bukan sih. Oh, bukan CEO, bukan Kang Chan. Salah Kang Chan barusan. Kang Chan gimana sih? Salah. Tapi kalau didoain jadi CEO, mudah-mudahan. Nah, itu benar kontrol produk. Jadi kontrol produk itu dari mulai awal produk. QC lah ya. Kayak QC kan kualitas kontrol. Iya. Lah, abang kualitas apa? Kalau kita kan misalnya kalau QA kan atau Cameron dia kan harus mulai dari nol. Belum ada barang. Oh itu, jadi ada itu barang. Kristus. Apa ini? Apa sih? QA ya. Abang tuh QA ya. Iya. Quality apa? E-nya itu apa? Assurance. Oke. Iya. Nggak ngerti kita kan? Iya, nggak ngerti aku. Iya. Iya, Ya. nggak ngerti juga Kalau aku. kita ininya dibilang gini aja ya. Dari ini aja lah pembuat barang yang nggak ada dibikin ada sampai diproduksi massal. Nah, itu dah. Iya. Ya, kayak produksi anak gitulah ya, yang nggak ada menjadi ada gitu ya. Belum paham. Yang nggak ada jadi ada ya. Saya belum paham. Iya. Kalau boleh tahu, Pak Rudi sudah punya anak istri? Sudah? Oh, alhamdulillah masih mau nyari. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah, Dina Natali baik banget memang. Alhamdulillah. Nah, betul. Pada mulanya kayu jadi kertas. Nah, habis kertas itu kertasnya di print. Iya, pada mulanya kayu ya. Ya, kalau boleh tahu Pak Rudi usia berapa tahun 2030 ini? Gimana sih? Kebablasan tahun Ya, kelebihan 5 tahun. 2025 Iya, maksudnya. kelebihan itu overclaim itu. ABG 36. 17 plus. Oh, 36. Loh, sama berarti kelahiran 1988 ya, Pak? Iya. Sama kayak saya berarti. Masya Allah. Kita Istrinya udah 4 tuh. enggak lah. Belum nikah, Bang Ali udah 4. Satu Masya Allah. lain, 3 Ya, semoga nanti setelah masuk Islam, Pak Rudi, saya doakan semoga didekatkan jodohnya oleh Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Amin. Amin. Dan juga dan bukan hanya deket jodohnya ya, tapi semoga setelah menikah langsung dikaruniai seorang anak gitu ya. Oh, Amin, Allahumma amin. Amin. Ya. Saya yang baik-baik saya doakan gitu aja lah. Pokoknya apapun yang baik saya doakan, Anda aminin gitu aja ya. Berarti sama janda dong langsung dikarunia anak. Mati nih. Oh iya, langsung. Wah, Bang P bisa ke situ arahnya ya, Bang P ya, luar biasa. Memang Bang P ini spesialis janda mungkin ya. Jadi Bang P ini jadi pengalamannya di situ. Jadi orang itu memang menceritakan pengalamannya masing-masing, termasuk Bang P ya. Luar biasa. Ya. Ya, kita sambil nunggu Bang Zuma karena akunnya Bang Zuma barusan itu ditombak teman-teman ya. Banyak sekali tombak dari tentara Romawi ketika Bang Zuma live gitu kan. Ini sekarang beliau lagi cari akun dulu. Akunnya beliau kalau nggak salah ada 19. Ya, sabar ya. Yang mana yang bisa aktif itu dari 19 akun itu? Ya sambil nunggu kencangin tambahnya ya. Mbak Natali minta dibesarin. Oh, ya deh, oke. Nah. Hah? Mbak Natali minta dibesarin? Sambil kencangin tambahnya ya. Aku nggak minta dibesarin. Apa yang mau Enggak, dibesarin? itu loh yang di bawah itu tadi. Pak, aku udah cukup gini aja, udah nggak usah dibesar-besarin. Gimana sih? Yang di bawah tadi minta. Gini aja udah cukup. Iya, udah cukup itu betul. Iya, apanya yang dibesarin? Cukup Gitu loh. besar Gini ya? aja udah Kemarnya. Baru Mbak Natal ini banyak.
Oh, bentar-bentar. Aku tanya sama Bang Rudi lagi ya. Bang Rudi, tadi kan katanya kalau Islam itu masuk akal. Ya, Bang Rudi, kalau di yang lama tuh apa sih yang paling nggak masuk akal gitu apa? Gimana ya? Kalau di nggak masuk akal, ya kalau kita membacanya secara iman, mungkin dari antara ayat dengan ayat itu kan kadang suka bergak kesinambungan. Itu aja Gak sih. nyambung gitu Bang. Gitu. Gak nyambung. Nyambung apa konto tadi sih? Nah, Ya itu. dua-duanya. Tapi ya saya maaf, saya nggak bisa mau ngejawab soal seperti itu karena apa ya, pada keyakinannya mereka membaca dengan iman bukan dengan logika. Mestinya kan kalau kita beriman itu segala sesuatu itu harus logika dulu baru kita bisa beriman. Masya Allah, luar biasa, mantap ini. Kalau dibilang turut menurun, ya Keren loh. saya pernah tuh ada seorang aki saya ajak bicara. Kamu itu katanya suka ngomong ke orang begini, suka ngomong orang begitu. Kamu itu berdasarkan apa? Iman apa logika? Katanya. Tapi kamu kalau ngomong secara iman ya itu hak kamu. Tapi ke logika orang mempunyai logika masing-masing. Tapi kalau iman lu ngomong secara iman, orang akan mempertahankan iman mereka. Kalau logika mungkin orang bisa oh ya berpikirnya berulang kali walaupun itu pada akhir jawabannya mungkin akan membutuhkan waktu sangat lama begitu. Dan saya dari 2000 pas pandemi itu saya juga sudah mulai belajar membaca tentang Al-Quran apa gitu kan, coba mau yang ada artinya tuh, artinya baca-baca saya itu terus. Sebelumnya agama apa, Bang? Saya Protestan. Oh, Kristen Protestan ya, Kristen Protestan ya. Iya. Oh ya. Boleh tahu ibu bapak masih ada, Bang? Kalau mama sudah nggak ada. Oke, kalau papa? Kalau papa masih ada. Papa masih Kristen ya? Ya. Ya, Ya. saya harapkan nanti setelah Karena laki-laki harapan satu ya saya Ya. ingin jadikan dia itu ibarat pendeta itu. gitu. Malah kejerumus begini ya dia. Loh, kok kejerumus, Bang? Ini bukan kejerumus, Bang, ini. Ini dapat hidayah ini, Bang. Iya, masalahnya kata orang tua malah kok bisa kejerumus seperti itu katanya. Ya, tapi tadi pas waktu ngomong aki-aki kok lihat samping kanan, Bang? Sebelah Bukan kanan itu ada. kan tapi kan? Ya, beliau itu juga mualaf juga, Bang Rudi. Asal tahu Bang Rudi, beliau Pak Muhammad Lo ini juga beliau mualaf. Antum nanti bisa belajar banyak melalui beliau gitu kan. Tapi yang dipelajari jangan yang soal istri dulu ya. Jangan, bahaya. Itu sudah tingkat dewa itu. Jadi belajar sholat, belajar puasa, bagi zakat itu apa gitu. Belajar yang basic dulu ya. Tapi Ya. kemarin saya bulan Ramadan ikut puasa cuma 15 hari, walaupun 15 hari sananya saya kena lambung. Oh gitu. Iya, saya belajar. Ya Allah. Tapi Sama tetap- nih. Kayak Ukti Natali kan juga gitu. 15 hari doang kan kemarin. Bener nggak? Cok, enggak ya, puasa Oh, full. Hamil Mana aja ada ke puasa full. Nggak Aku ada hamil aja full. puasaku full loh. Nggak ada full, nggak ada. Kalau pas libur ya, pas libur. Nggak ada full ya. Libur. Tapi kalau pas hamil kan nggak ada liburnya. Pas hamil aku full loh. Iya. Iya dong. Ya karena kan berhubung juga kerja terus, kadang suka kan kalau kerja kan jalan gitu. Jadi kadang minum aja lah, minum tapi belajar nggak makan nasi gitu. Cuman minumnya 1 liter langsung. Itu kencing aja lah itu Bang. Minum terus Bang. Bening namanya, itu puasa ngebening. Puasa mutih. Ngebening. Kalau putih masih nasi masih Ngebening. nih. Garam masih putih ini jadi air aja.
kok lama-lama saya curiga dia buka denom baru ya. Kalau kita kan ada ajaran muti itu yang sering kita dengar itu di Jawa itu kan, muti, puasa muti, dia puasa ngebeningin. Kalau ini Kristen bang, yang mau mualaf ini Kristen. Ya masa Muslim? Enggak, Anda. Iya. Oh Kristen. Enggak, bentar, Bang Baal suaranya terlalu Kristen bersera. lah. Suaranya terlalu bersera ah. Iya teh. Iya, Oh, iya, terlalu bersera. Siapa lagi nih? Kristen ya? Udah. Bukan agama lain maksudnya? Protestan. Aduh, Kristen lagi. Nggak ada yang lain Kristen gitu bang? Habis dong Kristennya, ya Allah, ya ini yang saya nih. Aduh, nanti komal-komal sepi. Mungkin dari Hindu kali Buddha gitu loh bang, maksud saya. Enggak, kalau sepi Pak Baal ke Genteng lagi. Genteng Banyuwangi. Cuma 4 hari di Genteng. Iya, Genteng Banyuwangi. Ah. Oke, lanjut. Tanya Bang Baal. Ya maksudnya ya itu. Apa bang? Kenapa bang? Di sini banyak Bang. Nanti kita ke gereja kita nanti nyarinya ya. Itu sih. Oh ya siap. Maksud saya tuh yang Kristennya dikurangi gitu, yang mualafnya tuh loh. Cari yang lain gitu. Aduh, nanti Bang Ardiansa bingung mau debat dengan siapa. Lanjut. Iya juga. Nggak ada kerjaan Pak Baal. Pulau hotel ini. Makanya ini yang punya Genteng hati-hati. Kalau nanti pada banyak yang syahadat nih, Pak Baal bisa naik genteng, bocor loh genteng rumah kita loh. Bagus saya pakai asbes kepake genteng saya. Jadi Pak Baal kalau ngambek suka ke genteng dia mah. Apalagi marah ya kan Bang. Kalau marah, Iya. datangi ya ke gereja langsung. Udah ada kabar dari Bang Zuma? Balok Belum. dimakan sama dia. Kue balok dimakan sama dia. Ya mungkin kamu mungkin yang ini. Ya kalau udah dibaca sudah tadi nyari akun beliau. Ya mungkin kamu kan. Tapi ada ininya, beliau tahu nggak ini linknya ini sini? Udah saya bagikan juga. Udah saya bagikan juga linknya. Oh. Jadi Bang, boleh nanya Bang Rudi? Boleh. Bang Rudi. Berarti ya Bang Mualaf ini bukan takut karena jadi pengantin Yesus kan Bang? Pengantin. Laki-laki, masa laki-laki yang mau ketemu laki-laki? Berarti murni bukan debater. Dia nggak tahu kalau nanti di surga jadi pengantinnya Yesus dia. Nggak ngerti dia. Laki-laki, masa jadi pengantin? Original ini masih Protestan original. Masih original ini Bang. Ada ya. Tapi alhamdulillah lah Bang. Syukurlah Bang cepat mualaf Bang. Kalau nggak Abang jadi pengantin nanti mau. Karena nanti Abang kalau masuk surga Bang harus apa dulu? Jadi bea cukai. Pesundal dulu. Nanti ajabnya Abang nanti itu anak istri Abang jadi pesundal baru bisa masuk surga Bang. Syukurlah alhamdulillah Bang cepat sadar. Kalau dia kan itu secara harfiah gitu. Tapi ya sudahlah, nggak usah di itu. Saya juga nggak mau mikirin itu lagi. Jangan dipikirin Bang, pesen Bang. Masa mau mikirin Ya, pesen pikirin sekarang mau saya untuk kebetulan gitu kan, bukan itu kan ibarat kata kalau dibilang udah itu lembaran lama kita tutup, mari kita buka lembaran baru. Bang, lembaran lama jangan ditinggalkan Bang, harus kita pahami juga Bang. Iya, cuman ya kalau lembaran lama kan apa nggak perlu dipakai Bang, pakainya lembaran baru. Bang Rudi orang tua masih lengkap ya Bang Rudi ya? Oh enggak, Orang tua masih lengkap. tinggal satu. Tinggal papa. satu. Iya, Bang P dari tadi nggak nyimak. Oh,
Masa udah ya? Udah ditanya tadi. Apa saudara. Sekarang saya nanya saudara. Saudara, ada berapa? Bang Rudi, saudara ada berapa? Saudara, saya anak tunggal. Oh, anak tunggal. Oh, anak paling besar, satu-satunya bang. Ya, paling besar anak satu-satunya. Aduh, ini Insya Allah bang. dibilang anak tunggal. Kan telah mengutus putra tunggalnya. Bang Rudi, apa sih yang membuat Anda itu tersentuh masuk Islam? Saya tuh istilahnya gimana ya? Sebenarnya saya udah cerita sama ibaratnya dia kayak ulama lah. Jadi awalnya itu saya tuh ya gimana kayak orang ini dibilangnya ngayal atau enggak ngayalnya gitu. Jadi saya tuh ketemu namanya dia disebut Bamun Juber. Pak Maimun Juber. Ya, saya salah. Maimun. Sesepuh di Dia beliau itu sama Jawa Tengah. saya tuh cium tangannya beliau. Masya Allah. Cium tangannya beliau. Lanjut bang ceritanya bang. Oh, jadi salam tangan, saya tuh cium tangannya dia, terus nepuk pundak, yuk anter, ayo nak masuklah ke rumah, masuk ke rumah. Habis itu ya saya kebangun toh, ada apa ini? Itu dalam mimpi bang. Itu mimpi pas saya istirahat waktu di kantor, istirahat sih ya. Oh, di antara bilang tidur nggak tidur, sadar nggak sadar gitu bang ya? Iya, ya saya tidur pun tidur di kantor di meja gitu aja lagi ibaratnya lagi apa ya ngadem gitu gitu terus selang 3 hari saya malam tuh tidur mimpinya selama seminggu saya tuh dipimpin kalau itu seorang ulama dari Yaman namanya Umar Hafiz. Masya Allah. Gitu. Itu selama seminggu. Saya mimpi gitu terus. Selama seminggu. Gitu. Masya Allah. Ditunjuk sama Allah abang langsung hidayah itu ya, mimpi dari Allah yang ngasih hidayahnya. Gitu. Iya langsung Allah yang memberi Pintu hatinya. Ya. Lanjut Bang Rudi. Ya mungkin sobat-sobat yang di sini di Komal sini Itu Bang Zuma sudah ada di bawah. Mohon izin. Oke, saya turun. Assalamualaikum Bang Zuma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gurundaku Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semuanya, masya Allah. Mohon izin Natali. Siap. Nggak apa-apa, dikecilin aja, ditombak aja lagi nanti. Ini hampir sejam saya masukkan email, angka tertolak, nggak bisa, ganti lagi emailnya. Ini sudah ke-17 ini email yang masuk. Ditolak lagi nanti, diblokir lagi nanti kalau dibesarin, teman-teman. Gimana? Akhi lo, gimana kabar? Alhamdulillah baik Gurunda. Masya Allah. Tadi baru mau minta naik, udah ditombak duluan. Itu dia makanya. Ya Alhamdulillah. Bagaimana perkara yang sangat mulia ini? Jadi beliau ngubungin saya berapa hari lalu gitu kan. Rencana ini berapa hari lalu mau langsung syahadat, cuman saya keburu jalan. Udahlah di Komal aja, saya bilang. Kalau di Komal gini karena dengan orang tuanya
TikTok yang mengakibatkan dia pergi dari rumah berapa tahun lalu. Saya bilang di online aja lah. Jadi kalau misalnya nanti ada apa-apa, kalau api ini kan seluruh Indonesia, gitu. Terutama di Sumut banyak. Jadi untuk pendampingan dan apa lebih nyaman. Sip. Saudara kita ini dari mana? Sekte mana sebelumnya? Saya Protestan, Pak. Protestan ya? Iya. Luar biasa. Sudah berapa lama belajar Islam? Dari 2021 pas akhir pandemi itu. Oh, mungkin ada pencetusnya? Jadi pandemi. Wah, pandemi. Enggak, jadi kan kalau pandemi kan saya kan banyak kan di rumah tuh. Ya, saya awalnya sih baca-baca aja. Terus kumpul-kumpul sama teman-teman yang kebetulan rumah juga kan dekat masjid tuh. Remaja-remaja masjid. Kumpul-kumpul, ngobrol gitu. Awal tukar pikiran, pendapat. Iya. Terus Iya. ya ikut mereka lah, ikut. Saya bersih-bersihin, ayolah ikut. Daripada saya bengong-bengong di rumah gitu. Begitu. Oh, siap. Orang tua gimana? Ya orang tua sih waktu saya pas itu kan saya belajar tuh sama aki-aki yang dari Jawa, Magelang yang kerja di sana. Kebetulan dia kan kerja sama papa saya di salah satu perkebunannya gitu kan. Cuman ngobrol-ngobrol habis itu dia keluar, nggak tahu kemana perginya gitu. Terus saya ke Al-Munawwaroh di Masjid Al-Munawwaroh. Saya ketemu temen, ya, nah, inisial PT gitu, masih boy. Jadi ngobrol-ngobrol, ketika itu lanjut lamar laut sebulan, boy, PT, saya udah masuk sadat aja. Mungkin gunjring ngobrol kedengeran sama papa saya. Mereka kan kena tegur, kena marah, gitu. Jadi jadi mereka udahlah, saya nggak ini, belum ada izin dari orang tuamu gitu. Jadi saya nggak berani. Iya. Dan akhirnya ya jujur kami selalu berantem, beradu argumen apa gitu. Ya tetap saya pelajari terus, walaupun saya belum sadar saya belajarin. Iya. Sudah beristri bang? Belum? Belum. Ah, Masya Allah. Masih kesempatan cari yang soleha, kemudian melahirkan anak-anak yang soleh dan soleh insya Allah. Jadi identitas aman ya untuk ke kita ya? Ya aman. Ya enggak. Ini sudah keputusan saya sendiri. Buktinya saya aja keluar tahun 2000. Itu saya ke Semarang 2022. Pertengahan itu saya di Semarang. Masya Allah. Kalau boleh tahu Islam sendiri menurut pandangan saudara kita ini gimana? Islam ya benar, iman yang penuh logika. Jadi Allahu Akbar, Masya Allah. berpikir dulu. Diajak berpikir, bukan diajak beriman, tapi diajak berpikir. Masya Allah. Iya. Setuju. Sepakat. Iya. Jadi kita langsung syahadat ini, teman-teman. Dinda Sekretaris Umum gimana? Langsung syahadat atau masih ada yang kita tunggu? Boleh bisa Gurunda. Langsung aja Gurunda. Baik. Namanya siapa sahabat kita ini? Rudi. Oh, namanya Rudi. Bukan Rudi Yohanes kan? Bukan. Oke. Itu Mamora. Bukan. Bukan juga. Ya, Rudi Tok. Ya, namanya sih ada MS Rudi. Oh, iya. MS Rudi. Oke, sip. Tangan kanannya boleh telunjuk satu simbol tauhid. Simbol tauhid. Gini. Ya, Masya Allah. Menandakan kalau kita penyembah satu hakikat pencipta, dan pencipta kita itu ada yang maha tinggi di atas. Oke, ikuti saya. Bismillah. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih, yang maha pengasih, lagi maha penyayang. lagi maha penyayang. Asyhadu Asyhadu
Allah Allah ilaha ilaha illallah illallah wa ashhadu wasadu wa ashhadu wa ashhadu anna anna Muhammadan Muhammad Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, bahwa tiada Tuhan selain Allah. dan aku bersaksi Aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. adalah Rasul utusan Allah. Sah. Allahu Akbar. Masya Allah. Masya Allah. Allahu Akbar. Takbir. Subhanallah, sahabat-sahabat sekalian. Masya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. La ilaha illallah. La khawla wa la quwata illa billah. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Ya, bertambah lagi saudara kita, sahabat. Saya ingin mendengarkan langsung dari mulut saudara Rudi penanggalan ya secara lisan dan nanti praktik tentunya. Tadi sudah berikrar menyatakan diri sebagai muslim. Boleh saya mendengarkan dari lisan saudara sendiri menyatakan bahwa saudara bersaksi bahwa Yesus itu hanyalah makhluk ciptaan Allah. Silakan. Ya, bahwa Yesus itu atau Al-Masih itu emang utusan Allah, bukan dia Tuhan. Bahwa dinyatakan di kitab pun, dalam kitab Yohanes pun dia emang utusan. Masya Allah. Jadi dia hanya ciptaan ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Doa di buku Matius kan berdoa tentang di Matius 26 kalau nggak salah, itu tentang doa Bapa kami yang di surga. Dia kan berdoa kepada Bapa. Masa Tuhan berdoa? Iya, Masya Allah. Wah, keren. Jadi logikanya Subhanallah. Subhanallah. Baik, mungkin di antara teman kita ada yang ingin mendoakan, silakan. Waktu dan tempat saya persilahkan. Silakan Bang. Siapa yang ingin mendoakan? Mungkin Pak Ustadz Miftah, lanjut. ya, silakan akhi. Masya Allah, ini hostnya. Ya, mohon izin guru daku dan guru-guru yang lain ya. Ahlan wa sahlan. Alhamdulillah bertambah lagi saudara kita ya, Bang Rudi. Kita doakan mudah-mudahan beliau istiqomah ya dalam menegakkan kalimat Allah. Ya, Rabbunallah tumattaqamu ya akhi ya. Dan buat semuanya ikhwan fillah, guru daku mohon izin mari kita berdoa bersama-sama ya untuk beliau dan buat kita semua. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi na'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana afriq 'alaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana afriq 'alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ala Allahi tawakkalna Rabbana la taj'alna fitnatan liqaumil zalimin wa najjina bi rahmatika minal qaumil kafirin. Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru waghfir lana Rabbana innaka antal azizul hakim. Rabbana Allahumma Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinika. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana 'ala ta'atika. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim.
ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل واجعلنا للمتقين إماما ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب الرزق وأبواب القوة وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب العافية وأبواب الجنة اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة واصرف عنا بحق القرآن العظيم ونبيك الكريم شر الدنيا وعذاب الآخرة غفر الله لنا ولكم برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين syukran katsiran masyaallah alhamdulillah ya Alhamdulillah. ya monggo guru-guru yang lain Gurunda monggo Dipersilakan Kang Chan untuk nasihatnya atau apa yang lain-lain gitu untuk saudara kita yang baru mualaf atau Bang Anggur Asam atau yang lainnya. Cukup lanjut Masya Allah lanjut istiqomah saja nikmati belajar Islam ada guru terus banyak baca Quran Insya Allah. Lanjut Mbak Natalia ada yang mau selesai untuk syahadat kita ini ada yang mau disampaikan Bang Anggur Asam atau Bang Surya Bang Ardi Silakan dilanjut. Bang Surya ada yang mau disampaikan Lanjut aja. Kasihkan langsung ke Gurunda Bang Bang Ardi Ardi. langsung. ya Monitor Gurunda Kang Ustaz Gardiansa Gurunda monitor Yang bagus itu yang memberikan nasihat yang di samping beliau itu. Nah, Masya Allah itu. lanjut Bang Perlu Sekali nanti diajarin gimana caranya bisa kemudian. Nah, yang itu tuh. Nah. Silakan Nafi. Nanti sore insya Allah ada Mojang mau main ke sini. Oh gitu. Iyalah. Kira-kira dekatan kan ya tempat tinggalnya saudara Rudi dengan Ahi Muhammad Lo ini kan dekat kan? Nah artinya saudara Lo ini bisa ikut nanti kajian-kajian beliau insya Allah. Jangan dilepaskan Ahi, dituntun beliau ini karena pasti ujian datang. Minimal ada kerinduan kepada keyakinan yang kemarin. Apalagi kalau pas acara Natalan itu biasanya rindu ingin merayakan Natal. Apalagi acara bakar-bakar B2 terkadang muncul itu pikiran-pikiran ke situ. Udah siapin burung dara. Oh gitu. Iya, nanti Iya. malam kan anak-anak Mojang mau bakar burung dara, kalau dia mau ngikut silahkan.
Masya Allah. Saudara kita ini udah sunat belum? Kebetulan kalau kami dari kecil itu langsung disunatin karena amal itu, kanjuran. itu Bang Zuma, makanya saya nggak tanya. Jadi kalau mualaf depan saya pasti ngomongnya udah sunat. Sebab tahu. Iya. Itu sunat sekarang saya anterin ke sebelah sunat. Serius. Siap, Masya Allah. Ya mungkin ada yang mau dipertanyakan pada teman-teman yang ada di sini, barangkali sebelum rehat, sebelum istirahat. Mau nanya apa? Macet. Masih. Aman berarti ya, pemahaman Bibelnya udah mantap gitu. Oke, saya rasa cukup tuh sementara teman-teman sekalian. Ya, kita doakan ya sesuai dengan apa yang didoakan tadi yang dilapaskan Ustadz kita. Semoga diijabah doa-doa beliau ya, sehingga kita dimudahkan di dalam meraih keselamatan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Amin Allahumma. Iya. Saya kira gitu, kalau tidak ada yang ingin dipertanyakan. Pesan kita di sini tetap istiqomah. Kalau misalnya ada sesuatu yang ingin dibicarakan, silakan menghubungi teman-teman para apologet, termasuk Sekretaris Apologet Islam Indonesia. Seperti itu sahabat, silakan. Kalau ada hajat lain yang mau dilanjutkan, silakan. Ini Kang Ustadz Ardiansyah kayaknya lagi ini mute aja dari tadi nih Kang Ustadz. Monitor. Wah, saya pecut ini. Saya soalnya sudah hampir asar di sini, udah mau azan. Oh ya, Guru dah. Masya Allah. Iya. Ya. Ya, salam buat Dilanjutkan dulu. Ya, mudah-mudahan Guru dah tetap sehat walafiat ya. Amin. Amin. Iya. Mudah-mudahan Dengar-dengar di Komal Akhi Faruk juga sedang ingin ada yang bersyahadat juga, Masya Allah. Masya Allah. Lanjutkan sahabat-sahabat. Tapi gini Guru dah, jadi dengan adanya banyak yang bersyahadat ini Komal jadi sepi. Gimana ini Guru? Iya nggak apa-apa. Mereka lagi ibadah. Mereka lagi ibadah. Di tempat saya tadi ada 2 kelompok dari gereja apa gitu, ibadah mereka. Bukan ibadah sih, memuji-muji. Mereka memuji sembahan mereka sendiri. Begitu abangku semuanya. Silakan. Iya. Saya persiapan asar dulu. Iya. Terima kasih Guru dah yang sudah bersedia untuk membimbing saudara kita yang baru ini ya. Sekali lagi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala tetap memberikan kekuatan, memberikan kesejahteraan, sehat walafiat kepada Guru dan semuanya ya yang berpartisipasi, yang tidak ada kenal lelah, kenal capek ya, tetap ulet, tekun gitu ya, rajin, kemudian tidak ada mengenal waktu gitu ya. Beliau ini dalam menegakkan kalimat Allah, mencegah kemurtadan gitu ya, baik itu di Komal secara offline maupun online. Tapi semuanya kita masing-masing punya peran ya. Gurunda, guru-guru yang lain, teman-teman yang bernarasi, yang menjadi narasumber juga mungkin tidak akan begitu signifikan ketika tidak ada namanya Komal maupun saudara-saudara kita yang di bawah. Dengan adanya netizen, saudara-saudara kita yang di bawah juga berperan penting ya, membantu tab-tab, mensupport ya, pagi dan sore, siang dan malam. Jadi kita semua dalam hal ini punya peran penting semuanya ya. Punya peran penting dalam berbagai lini masing-masing. Ada sebagai penjaga gawang, ada sebagai back, ada juga penyerang gitu ya. Ada juga sebagai pemancing kayak Ukti Natali ya. Bisanya aku di pemancing. Parah. Ini makin kepanasan ini yang di bawah, banyak yang kepanasan. Ada yang di bawah yang Islam mau konsul sama Bang Zuma gitu. Boleh nggak gitu? Ustaz. Ya gimana? Ya. Ada yang mau konsul sama Bang Zuma. Ada yang mau disampaikan sama Bang Zuma yang di bawah Islam gitu. Kebetulan tadi Gurunda izin sholat asar. Ya nanti kalau sudah memonitor ya, mungkin kalau sudah monitor bisa ini lagi, kalau misalkan beliau beliau sedang asar ya. Nah,
Nanti ya Bang Ismail Sholawat 01, sabar dulu ya, karena Gurunda lagi sholat asar gitu. Nanti kalau sudah monitor kita Iya. Atau nanti gini, di Bang Faruk juga tadi apa namanya ada yang mau bersyahadat. Kalaupun tidak sempat di komal saya gitu ya, kalaupun tidak sempat di komal saya boleh ikuti beliau. Nanti kan karena waktunya mungkin kan terbatas, nanti di komalnya Bang Faruk ya, gitu. Kalau misalkan nggak sempat di sini juga ya. Udah syahadat ya tadi ya? Sudah. Oke. Ada 4 poin yang harus dilengkapi. 1 KTP, 2 tanda tangan di atas kertas putih bersih, 3 nomor WA, 4 mengisi formulir gitu ya. Oke, 3 sudah siap, ada di saya. Siap kok. Berarti tinggal formulir nanti dikirim ke nomornya dia nanti. Pak. Oke, siap. Gini kamu Ustaz Ardiansa, teman-teman Kristen di Edis maupun yang lainnya gitu ya, buka komal live pagi, sore, siang, malam, kok nggak terdengar? Oh ada yang murtad, ada yang mau dibaptis di komal ini gitu, ya. Tapi di komal Islam hampir tiap hari ya, tiap waktu itu ada aja gini, yang bersyahadat gitu kan, Ini di sini Mas. yang login. Berarti tidak sia-sia ya perjuangan guru-guru kita ini ya. Iya, alhamdulillah. Ya awal Alhamdulillah. Desember itu ketemu Mbak Natalia, kita lagi syuting. Ditanya punya akun TikTok nggak kok? Punya, cuman jarang saya pakai. Kok ikut debat aja gitu? Saya males debat online. Satu hal yang membuat saya jadi masuk ke sini, ke komal-komal sini, masuk ke API, perkataan Mbak Natalia bilang gini, coba deh masuk ke komal, insya Allah hampir tiap hari ada yang syahadat. Kalau nggak ada, kalau keluar lagi. Terus begitu saya masuk hari Minggu, alhamdulillah ternyata banyak yang syahadat gitu. Ya udah terus di sini. Masya Allah. Alhamdulillah. Kalau nggak ketemu sama Mbak Natalia, mungkin saya masih belum gabung. Dengerin tuh semua tuh, dengerin tuh. Dengerin Tapi tuh. Kokoh lo, hari ini saya apes banget. Dari tadi saya nggak, dari semenjak buka komal nggak ada yang nanyain saya loh. Oh gitu. Iya Ko. Aku jadi nggak enak, nggak usah diomongkan ah. Aku kan jadi nanti kan kayak gimana gitu kan. Udahlah kita diem-diem aja, santai aja. Berarti jasa besar lah ya Ko ya, Mbak Natalia sama Koko gini ya. Ya Natali itu kan dari saya juga sebetulnya. Makanya saya bilang diem-diem aja gitu loh. Iya Guru. Kemarin tuh saya pulang waktu Oktober, saya pulang kan ya ke Malang kan. Saya mau mampir rumahnya Bang Ardi, cuman keretanya nggak mau belok ke sana, lurus ke arah Jember gitu. Nggak bisa lah, gimana sih? Mau mampir rumahnya Bang Ardi, keretanya nggak mau belok ke sana. Nggak bisa. Kan ngelewatin Bang Ardi. Kayak gitu. Aku turun dulu ya, aku mau jaga anakku dulu ini, udah cicak-cicak di dinding ini. Oh iya Bang Ardi. Nah, daripada YouTube-nya Dinda Natali kena strike nanti kan, mending aku Oh turun dulu iya, ya. mending turun aja Bang Ardi, mending Iya. turun aja daripada kena Oke, musuh. makasih ya. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi Iya, wabarakatuh. makasih Bang. Selamat mualaf ya Bang, selamat mualaf. Amin. Iya, soalnya kalau musik-musik nggak bisa. Baru mau saya tanya anak nomor berapa, udah turun. Nanya anak. Udahlah itu di WA aja lah, kalau mau nanyain sensus ke Bang Ardi WA aja, udah WA. Kayak apa aja nanti mulai curhat lagi ke Kolu ini ya. Kolu tuh memang dia tuh ini ya sering curhat dia ya, tapi enggak tahu juga lah. Saking sering-sering curhat juga ada juga oten-oten nyamperin dia curhat akhirnya mualaf, Masya Allah. Saking sering-sering curhat juga ada juga oten. Nih, kayaknya Ukti, kayaknya ada yang mau menyusul. Bang Udin. Oh ada mau nyusul ya? Iya nih Bang Udin ini. Pak ini ya? Iya, Bang Udin mau menyusul Bang. Kemana Bang Juma nih? Melvin. Ada yang Host kemana Bang Juma Bang? Itu di Host Bang atas Juma. tuh Bang Baal. Oh, kok di mute? Enggak, saya ini, aduh, sebenarnya mau kirim surat sama Bang Juma ini saya ini. Aduh, gimana nggak jadi kelihatannya Bang.
Ya, Bang Erpuden. Selamat sore Bang Erpuden. Apa mau menyusul Bang Erpuden? Setelah ada yang bersyahadat lagi, apakah Anda sudah mulai terguncang? Bang Erpuden, monitor. Bang Erpuden. Coba. Pak Melvin. Pak Melvin Simanungkat. Mulai. Pak Melvin, au dicambuk ya. Pak Melvin, ngomong nggak? Ayo ngomong nggak? Halo. Nah, kan ngomong kan? Betul, memang luar biasa nih. Ngomong. Suara perempuan itu memang luar biasa, suara perempuan tuh, Masya Allah. Langsung dia menyaut deh. Lanjut. Kayaknya kurang bagus sinyal karena hujan itu di sini. Alasan. Oh, manjat di pohon bang, manjat di pohon. Di pohon bang, manjat bang. Biar bagus sinyalnya. Alasan itu dia. Dia mau mualaf juga, dia malu-malu dia Pak Melvin ini. Iya Pak Melvin ya. Coba dulu bernarasi dulu kalian biar kedengaran suaranya. Kayaknya aku yang macet atau kayak mana? Komalnya yang macet kayak mana ini? Coba ini kedengeran suaraku Pak. Kedengeran. Masa gak kedengeran sih Pak Melvin ini gimana sih? Males dicuekin aku Yang lain aja lah Males aku sama Pak Melvin. Sinyal ini HP-nya merek Oten kayaknya Pak Melvin. Lanjut Ustaz. Tadi aku dengar suara jelas tadi suara kalian. Setelah aku gabung Komal jadi nggak jelas lagi ya. Kayak mana ini? Ya emang Oten kalau naik gak jelas memang. Dibuka mute-nya bang, dibuka mute-nya bang. Itu di mute bang. Aduh Bang Juma naik mualaf, Bang Juma naik mualaf 10 kali naik mualaf. Terus gimana kita ini mau diskusi nanti? Sepi Komal ya Allah. Aduh, gimana nih host? Mualaf lagi host. Terus kita mau cari Oten gimana nih host? Iya. Programnya Kang Anggur Asam jangan bisa-bisa nggak bergerak ini, mau jadi presiden, mau ngumpulin mereka nanti habis duluan inilah. Iya betul. Sekalian promosi sedikit ya sambil nunggu Oten. Jadi gini bang, saya ini rencananya 2029 mau nyalonkan presiden gitu. Nah kemudian kebetulan saya udah punya partai, yaitu partainya Anggur Asam gitu kan ya. Mudah-mudahan nanti bergabung lah ya. Siapa yang mau sekjen mau apa terserah lah ya. Kemudian program saya ini ingin mencerdaskan Oten bang gitu kan. Ini masih banyak Oten-Oten yang botol gitu. Kita tidak boleh nyebut merek ya di sini. Rencana saya nih mau cerdaskan beliau, mereka tanpa melihat suku, agama, ras gitu kan. Artinya bahwa punya kewajiban sebagai presiden, saya ingin mencerdaskan mereka gitu loh. Nah kira-kira ada yang mau dukung saya nggak ini? Luar biasa nih seharusnya. Dukung. Saya dukung. Boleh juga bang, dukung. Dukung ya teman-teman ya, dukung ya. Iya dukung ya. Iya. Karena program kita nih tidak menyangkut agama, ras apapun ya. Cuman kita ingin mengangkat harkat derajat manusia botol gitu. Manusia botol ini saya mau tempatkan di satu pulau khusus gitu ya untuk Oten di satu pulau. Saya fasilitasi nanti apapun dia minta apapun, rumah gitu kan, uang, gaji, nggak perlu kerja, cuman sekolah aja. 2 mata pelajaran yang saya berikan kepada mereka yaitu tingkat dasar, yaitu bahasa Indonesia dengan matematika. Itu aja. Matematika pun nggak usah yang tinggi-tinggi, tingkat dasar, hitungan. Cara belajar menambah gitu ya. 1 tambah 1 tambah 1. Ada yang masih menjawab 1 gitu loh. Ini kan heran. Ini kan. Nah kita kan prihatin bang sebagai anak bangsa kan, bagaimana pemerintah sekarang itu ingin mencerdaskan bangsa, terus kita hanya diam. Ya tidak boleh dong, kita nih harus ikut gitu, kasihan mereka gitu kan. Kemudian belajar bahasa Indonesia, karena Oten-Oten ini botolnya gini bang, bertanya aja gak bisa. Pernah saya ditanya, Anggur Asam, saya pernah ditanya sama Oten nih, Anggur Asam, siapa nama Tuhan Allahmu? Nah apa ini coba? Siapa nama Tuhan Allahmu? Sudah tahu Allah ini nama dalam Islam ini. Ditanya lagi, siapa nama Tuhan Allahmu? Bertanya aja botol kan? Aduh ya Allah, dia bilang. Apa lagi menjawab? Makanya kalau ditanya, kalau kita balik bertanya, mereka kan sering pelongo begitu kan, kita kasihan bang.
Jangan dihujat orang begitu. Kadang-kadang ada ya teman-teman muslim yang masih girohnya gini dihujat gitu. Oh, botol. Jangan, memang demikian. Nah, tanggung jawab kita. Nah, harus kita cerdaskan bagaimana bertanya, bagaimana menjawab, bagaimana berhitung gitu. Itu program saya, Bang. Mudah-mudahan didukunglah 2029, Bang. Masya Allah. Gaskan. Ya, tapi masalahnya saya punya batu sandungan. Bang Baal. Oh iya, Bang. Saya punya batu sandungan, Bang. Apa itu bang? Bang Juma ini kenapa dimualafkan terus? Habislah nanti saya program saya nggak berjalan. Iya bang, gini juga bang, aku nih khawatir juga aku bang, nanti direpetin mama pula bang, nggak ada lawan hidup dia bang, gaduh dia. Iya itu, Bang. Ya, mohon izin dulu. Bang Rostrum, assalamualaikum atau selamat sore ya Bang. Selamat sore ya Bang. Terima kasih. Oh, Kristen. Dari Kristen Abang. Oh iya Bang. Oh, Nah, ada yang mau ditanyakan bang? Silakan Ada yang mau Bang. ditanyakan apa? Dan angkat Iya. satu Mau- kali mau- sebagai tanda ketauhidan. Ustadz izin bentar. Yes, Buat saudara-saudaraku yang misalnya kok saya udah nyediain baju kalau ada mualaf mau ngasih gitu, nanti DM saya aja ya karena dia berdekatan dengan saya. Untuk alamatnya sementara saya nggak kasih tahu kecuali sama Bang Ardi sama yang nanya dari ini saya kasih tahu. Yang jelas dekat dengan rumah dan lebih dekat daripada Novan. Novan dengan saya, dia dengan saya masih dekatan ke saya. Dan ini lebih gampang dijangkau oleh saya karena kenapa? Saya hampir ngelewatin tempat beliau gitu loh kalau misalnya lagi muter-muter gitu. Kalau lagi ke Pak Prabowo gitu. Maksudnya tetangganya Pak Prabowo gitu. Saya kan sering ke sana, sering ke Monas, maksudnya ke Monas. Kan kantornya Prabowo di sana. Oh, Nah, saya salam buat Bobby ya, salam buat Bobby. Jadi ceritanya saya gampang untuk menjangkau gitu tempatnya insya Allah. Lebih gampang lah insya Allah daripada Novan. Kalau Novan kan masih Jakarta Timur ya, masih agak jauh gitu. Insya Allah nanti dikirim ke saya aja kayak mau ngasih, mungkin ada yang ngasih peci atau baju koko. Kalau nanya dulu ke saya kalau peci ukurannya ya. Kalau baju kayak XL ya? Oh, XL. XL. Kalau baju koko apa XL. Kalau sarung ossize dah, sarung nggak ada MLL dah. Jadi nggak apa-apa. Ya, insya Allah dikirim ke saya saja. Nanti Oh, setelah. terima kasih Bang Surya. Terima kasih mau nyumbangnya. Terima kasih Bang Surya atas sumbangan dan Terima kasih. Kan nanti kalau sudah istilah katanya dari pihak keluarga nyaman gitu kan, ya baru nanti saya kenalkan ininya akun TikToknya dikenalkan, terus nanti bisa diskusi bareng insya Allah nantinya. Iya, alhamdulillah ya, insyaallah ya. Kayaknya saya pamit turun ini, Ustadz. Oh ya, siap Bang Balu, siap Bang Balu. Kalau balik ya. Wah, Kayak kok salam kok ke Genteng. Lanjut. Saya ke Genteng turun. Nah, Pak Baal mah. Tapi saya sakit waktu itu Pak Baal nggak jadi ke Genteng saya. Sakit pas waktu Id hari pertama dan kedua itu. Oke, Ya, saya kok. turun dulu ya semua ya. Iya, salam buat keluarga kok. Sehat-sehat, salam buat salam buat keluarga. Ya kok. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang Rostrum, ada yang mau disampaikan Bang Rostrum atau mau menyusul Bang Rudi? Apa Ya, mau menyusul kawan, bersahadat? kawan saya berkurang satu ini. Iya, Bang Rostrum. Tapi Ya, kawan saya bersyukur, Bang. Muslim nambah gitu. Iya, gimana Bang? Seharusnya abang bersyukur bang, dia udah mualaf bang gitu bang Ros. Jadi kan terselamatkan, nggak jadi apa dia pengantin gitu bang. Abang mau jadi pengantin ya bang? Monitor bang Ros. Enggak, ini untuk menyeimbangkan Komal aja supaya saya masih di sini dulu lah, jangan lompat ke sana nanti. Belum mampu untuk lompat. Kenapa bang kok belum mampu lompat bang? Kalau abang lompat kalau selamat kan alhamdulillah. Abang lompat nggak selamat terjerumus terus sampai seumur hidup, sampai nyawa udah nggak di badan gimana bang? Gimana kami mau menyelamatkan lagi bang? Abang udah jatuh ke jurang.
yang dalam. Iya, ini menyeimbangkan Komal bang. Jadi biar ada Oten yang mewakili gitu maksudnya. Nanti Otennya habis, abang Nggak store apa-apa, KTP Bang. semua. Nggak apa-apa bang, masih ada Hindu, Buddha bang, masih bisa kita selamatkan bang. Kalau Oten pun ya syukur alhamdulillah gitu. Kalau udah punah. Tapi seruan sama Oten bang kalau di Komal, makanya saya di sini dulu dah bentar. Kalau nanti serunya sudah nggak ada, udah turun, nah nanti mikir dah nanti gimana kelanjutannya nanti. Apanya bang? Heran di bawah ini nggak ada banyak yang tidak dengar diskusi kita, malah banyak yang mengomentari Kak Natalia cantik, Kakak Natalia cantik apa coba? Apa coba ya kan? Gak usah diulangi gitu loh juga ya kan? Orang juga udah tahu gitu ya bang ya. Itu loh. Iya kan? Aduh, dengarlah diskusi ini. Aduh, akunku ganti bahaya ini. Loh, Ya, Bang naik lagi bang Mbak Ar. Ada yang mau ditanya? Bang Muti. Assalamualaikum warahmatullahi Oh, Masya wabarakatuh. Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat. Ada gurunda rupanya. Ya, Alhamdulillah. Hari ini kita bertambah lagi saudara, dan kalau ini di Bang Faruk juga ada yang mau bersyahadat juga ya. Masya Allah, alhamdulillah. Kayaknya kita harus merencanakan prospek yang ke depan ini, harus alih profesi kayaknya Bang Selede. Kayak mesti alih profesi ini kayaknya. Silakan Bang Rostrum, kalau mau diskusi silakan, nama Ukti Natali ya. Mau bertanya-tanya silakan. Pak Rostrum ini santun banget ya orangnya. Enggak, ini saya lagi berhitung. Nanti jemaah saya berkurang 1 ini tadi. Kursinya 01 dong. Iya, nggak apa-apa kan? Kursinya 01 ya. Besok nggak tahu 0 berapa lagi tuh Pak. Nah itu makanya. Pak Rostrum noise ya? Kayaknya apa ini yang noise ya? Di sini ada grounding, agak grounding karena sebelah itu nggak tahu dia pakai ini sejenis alat listrik frekuensi tinggi kayaknya. Sambil ngecas enggak? Enggak sih, enggak, udah enggak kecabut. Ya? Oh. Grounding sebelah Bunda Natali. Sebelah ada proyek apa gitu. Oke. Iya, berarti Pak Rostrum sendiri ini sebenarnya kenapa sih Pak? Kok masih bertahan di kekristenan gitu Pak Rostrum? Apa yang membuat harus bertahan di Kristen? Aduh, itu foto-foto saya nanti sayang kalau diturunkan itu, Bunda Natali. Kenapa? Itu foto-foto saya sudah pakai, terus nanti jubahnya dikasihkan siapa gitu kan. Nah itu yang lagi aku pikirkan sementara. Oh, jadi bertahan di Kristen karena jubah-jubah. Karena ini ya. Karena karir ya, Pak ya. Karena karir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sorry, di gereja saya nggak ada perpuluhan ya. Untuk teman-teman yang di bawah ngechat, kami nggak jualan perpuluhan kayak teman sebelah loh ya. Kami nggak ada perpuluhan. Nah, Ya, kalau Pak Rostrum ini Katolik atau apa sih Pak Rostrum? Aku lupa. Katolik ya? Katolik ya. Oh, Katolik. Nanti kalau bicara perpuluhan nanti di roasting sama Bunda Natali, aduh malu lah. Mending nggak usah pakai perpuluhan lah, malu. Pak izin sebentar Pak, kalau di Katolik itu tidak menjadikan Yesus sebagai Tuhan kali ya? Pak Muhammad mohon izin ya, saya turunkan dulu ya, mohon maaf ya. Kau diturunin. Lanjut Bunda Natali lanjut. Lanjut Dok. Ya gimana Pak Rostrum? Gimana tadi?
ada kepotong sama abang satu tadi. Iya, tadi ada yang motong sih nanya Yesus itu Tuhan atau bukan kalau di Katolik itu. Tapi kalau di Katolik memang perpuluhan kan nggak ada ya gitu ya Pak ya? Nggak ada. Oh, yang jelas pemahaman di teologis tempat kami itu Yesus bukan Bapa gitu. Yesus bukan Bapa. Yesus ya berbeda dengan Bapa, bukan Bapa. Begitu. Yesus berbeda dengan Bapa. Yesus berbeda dengan Roh Kudus, ya kan? Ya. Bukan, iya, berbeda, semuanya kan? itu berbeda. Semua. Baik. Tapi kalau yang disembah sebagai Tuhan, yang mana Pak Rostrum? Sebagai pencipta langit dan bumi, kalau saya selama ini membaca dari Bible yang sudah saya ya jadi mengulang sedikit ya. Ya Lord, Yesus itu adalah Lord, the messenger of God, begitu. Karena ini berdasarkan dari semua Bible yang ada di luar Indonesia. Berdasarkan semua Bible yang ada di luar Indonesia. Bible yang di luar Indonesia. Karena memang hanya Bible LAI ya, satu-satunya Bible yang berani menyebut Yesus itu Tuhan ya. Iya, mau mempersamakan, menyetarakan, apalagi ya maaf, para debater apologet Kristen ini pasti ujung-ujungnya KO lah, karena sebenarnya teman-teman Muslim itu nggak ngapa-ngapain sih, nggak ada effort apa-apa untuk berdiskusi itu. Tapi teman-teman Kristen itu menggali lubang sendiri, setelah lubangnya dalam, mereka nyebur sendiri kan. Jadi ujung-ujungnya didengarnya debat itu nggak indah gitu, nggak seimbang. Jadi nggak seimbang. Karena mereka memakai terjemahan yang ada di Indonesia. Nah, ini kalau mereka memakai terjemahan di Indonesia kan karena memang yang tersebar kan dari LAI begitu ya Pak ya. Tapi dengan adanya terjemahan yang sangat berbeda dengan aslinya, dengan original teksnya, itu kan jadinya mereka punya iman yang sangat berbeda dengan maksud asli dari apa yang disampaikan Bible itu sendiri kan gitu Pak ya. Betul. Jadi makanya sekarang muncul ya dari tempat saya sebagai angkatan muda ini juga jalan kita sudah pemerintah itu sudah mengeluarkan izin 5 lembaga non LAI yang diizinkan untuk mencetak Bible gitu. Jadi mencetak Bible yang lebih urgent adalah di Perjanjian Baru, karena kitab karangan Markus, kitab karangan Matius dan itu harus dicetak ulang. Jadi Yahweh itu di mana, Yesus itu di mana. Seperti itu sih. Pak Rostrum sendiri pakai Bible terjemahan mana berarti Pak? Saya tidak pernah pakai terjemahan LAI, saya ngambilnya dari tetangga sebelah. Dari apa? IMB? Dari sebelah, biasanya saya pakai Singapura, punya Singapura. Yang ada berbahasa Melayu dari Singapura juga tidak ada itu. Oh gitu. Saya melakukan observasi di gereja Advent, kemudian gereja-gereja Advent, gereja-gereja Protestan di Hong Kong, China itu nggak mengenal. Justru teman-teman Hong Kong yang Muslim itu tahu Allah. Teman-teman Muslim Hong Kong itu tahu Allah itu ya Muslim gitu. Di tempat kami ya Jesus, kami tidak pernah menyebut Allah. Jesus Father. Jadi kami tidak pernah berpolemik di sana gitu. Dan saat ya kami para kaum muda ini berkumpul ya Indonesia sudah terjadi 40 tahun, 50 tahun gitu. Baik. Berarti 2 generasi gitu. Oh iya. Iya Pak Rostrum, ini sebenarnya kalau dari pemahaman Pak Rostrum sendiri kan udah mengerti yang namanya Tuhan itu kan, Tuhan langit dan bumi itu kan udah jelas Sang Bapa ya. Jadi Bapa itulah yang Tuhan kan begitu. Sedangkan hanya LAI aja yang menarasikan Yesus itu sama dengan Bapa itu sendiri, Yesus itu Tuhan kan begitu. Ini gimana sih Pak Rostrum? Kalau Pak Rostrum kan pasti secara awam pasti mengerti ya, oh satu-satunya agama di muka bumi ini yang memuliakan Yesus hanya sebagai Tuhan,
yang dihormati, yang dimuliakan, ya kan? Dan tidak melebihi arti sesungguhnya Tuhan dirubah jadi Tuhan gitu. Itu kan hanya di Islam gitu ya Pak. Ini Pak Rostrum ini gimana pandangannya? Apakah Pak Rostrum ini dengan hanya di kekristenan mengembalikan apa itu maksudnya Yesus seperti apa dengan original teks, tapi memandang Islam ini seperti apa? Apakah kalau dilihat secara kasat mata, kok sebenarnya Islam ya yang memperlakukan Yesus itu seperti yang ada di dalam original teksnya sendiri? Apa maksudnya Yesus itu gimana Pak Rostrum? Pandangannya Pak Rostrum? Betul, jadi saya ya sering mengikuti Komal ya saya. Kemudian saya mencoba membeli kitab Al-Quran karena saya tidak bisa berwudu, jadi saya kalau membaca atau membuka ya saya anggap seperti buku biasa gitu. Ya maaf karena tidak mengerti caranya bagaimana. Saya membaca ya mempelajari pelan-pelan memang lebih rasional ya Islam ini dalam menjabarkan konsep ketuhanannya. Itu lebih rasional ya, saya ngomong lebih rasional untuk menjabarkan konsep ketuhanannya gitu. Ini ngomong konteks di Indonesia, saya korelasikan atau saya bandingkan itu apple to apple-nya dengan konsep ketuhanan yang ada di kekristenan di Indonesia. Itu sangat berbeda. Istilahnya tidak antara yang logis dengan tidak logis bertemu dalam forum debat. Pendetanya juga enggak paham, apalagi cuma pendeta Protestan yang tidak pernah mempelajari bahasa aslinya, kacau dia dalam bernarasi. Seperti itu, Bunda Natali gitu. Iya Pak. Kenapa sih Pak Rostrum ini melihat Islam itu apa sih yang bikin Pak Rostrum tuh merasa Islam itu enggak dulu deh, atau enggak Islam itu enggak cocok deh gitu kan? Karena memang kami kan juga nggak bisa memaksa orang ya, siapapun ya, agama Islam itu tidak boleh memaksa baik secara halus maupun apalagi secara kasar gitu. Cuma penasaran aja gitu, kenapa sih Pak Rostrum ini jadinya sampai saat ini ya udah tetap aja di situ gitu, sampai saat ini tetap aja menolak Islam itu karena apa? Kalau untuk gini ya, saya itu mengenal Islam itu dari teman-teman Muslim yang mengajukan surat ke LAI, gitu ceritanya. Awalnya ya, tahun berapa itu ya. Saya sebagai angkatan muda, mewakili angkatan tua organisasi saya itu bertemulah di LAI gitu. Kami memperjuangkan untuk menghapus nama Allah. Iya kan, nama Allah di Bible itu gitu. Terus kebetulan bertemu dengan teman-teman Muslim. Akhirnya saling kenal, oh iya. Terus akhirnya saya mencari tahu lah, ya cuman hanya bisa lewat YouTube, sampai sekarang mengenalnya seperti itu. Gitu. Terus kemudian ya sesekali berdiskusi lewat Komal seperti ini gitu, Bunda Natali. Izin Mbak Natalia, izin sebentar, ada tamu, Kang Dito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya. Ada Bang Zuma juga. Assalamualaikum Abang Da. Selamat sore Bro Rostrum. Lanjut. Selamat sore kawan-kawan lama ini. Selamat sore. Ya lanjut Mbak Natalia. Iya Pak Rostrum, kalau di Bible sendiri ya Pak Rostrum ya, kan original teks kan Bapak juga kan membandingkan dengan Bible terbitan lain-lainnya gitu ya, banyak lah yang Pak Rostrum pelajari. Ini sebenarnya Pak Rostrum itu tahu nggak sih Bible itu memang secara keseluruhan itu layak atau tidak layak dikategorikan itu sebagai kitab suci? Secara teologis dari kami menyampaikan satu ya, teologis. Saya ngomong teologis dogmatis Katolik. Itu satu konsep keimanan kita itu adalah mistis atau misteri gitu. Mungkin Kang Dito dulu pernah ya, mungkin. Jadi pasti saat ini saya kalau boleh ada waktu cerita, boleh Bunda Natali? Nah, dalam prosesi komuni itu Romo itu selalu mengatakan bahwa misteri daripada iman kita gitu. Nah, misteri karena masih salah satu beberapa konsep itu belum final sampai sekarang, tapi kan sudah sekian puluh generasi ya. Nah, memang betul saya tuh punya Bible itu ada 2,
itu yang di situ Babelnya memang beda karena Babel seminari ya. Jadi di situ memang benar-benar saya bisa tahu teman-teman Muslim atau teman-teman Kristen yang berdebat itu yang dibaca itu adalah tidak ada di dalam naskah asli kunonya yang ditemukan di perpustakaan itu. Saya tahu karena itu di tempat saya ada tandanya gitu. Tapi kalau yang dijual umum kan nggak ada, semua sudah tambahan. Seperti itu. Jadi saya tahu bahwa itu kumpulan daripada kumpulan daripada sabda Tuhan. Tetapi itu bukan full kitab suci kayak begitu ya, karena di situ ada kitab-kitab yang iya. Ini tapi dari kami ya, saya mewakili saya dan organisasi saya. Jadi teman-teman di bawah yang seiman dengan saya, mending japri saja, jangan membantah yang bagaimana gitu, nanti bikin lucu aja, nanti saya malu nanti gitu. Jadi malu gitu ya kalau soalnya kan Pak Rostrum mengerti datanya ya kan. Jadi kalau tiba-tiba hanya ada kepanasan tapi dia nggak tahu apa-apa jadi lucu gitu ya Pak Rostrum ya. Betul. Ya. Nah, saya itu membandingkan ya yang di Asia, misalkan di Asia Tenggara itu mereka terjemahnya lebih banyak menggunakan King James Version ya kan. Nah, sedangkan gerakan Pantai Costa itu full pakai King James Version ya kan. Gerakan Pantai Costa itu muncul ya 100-150 abad yang lalu kan. Dan itu pun di Amerika, itu sebagai tandingan dogma teologis yang dikuasai oleh teman-teman Protestan sebelumnya gitu. Nah, saya membandingkan kalau Asia Tenggara memang lebih banyak menggunakan King James Version. Tapi saat saya mengobservasi, saya ke China, ke Hong Kong, kemudian saya ke Makau, bertemu dengan tokoh-tokoh, itu ternyata versinya berbeda. Mereka pakai NIV gitu, New International Version gitu. Nah, disitulah terjadi pergeseran jumlah pasal dan jumlah ayatnya istilahnya gitu ya bahasanya ya. Nah, itu yang teman-teman di Indonesia nggak ketahui gitu. Jadi ini observasi terus akhirnya observasi itulah yang membuat kami merekomendasikan ke LAI untuk mencabut istilah Allah ini di dalam Bible di Indonesia supaya ini nggak makin kacau. Nama Allah itu dihilangkan, ini Komal ini pasti sepi, selesai urusan. Ya. Itu Bunda Natali. Terima kasih. Masya Allah. Jadi Pak Rostrum ini ada poin kejujurannya yang kita bisa dapat ya. Memang dia mengakui kalau Bible itu ya dibilang kitab suci ya udah nggak bisa gitu. Karena ya udah dirubah-rubah. Ada yang nggak ada naskahnya tiba-tiba diisi gitu kan. Nah tapi kalau untuk menjadi pedoman kehidupan ya Pak Rostrum ya. Kalau yang namanya iman itu pasti kan berdasar pada kitab kan begitu. Tapi kalau dianggap itu memang sudah tidak menjadi sebuah kitab suci lagi, terus apalagi yang mau dipakai sebagai acuan kebenaran dalam pedoman kehidupan Pak Rostrum? Contoh, izin sebentar. Contoh ya Pak ya, bukan hanya masalah kelengkapan atau ketidaklengkapan. Setiap informasi yang dinarasikan di dalam Bible gitu ya Pak, pasti kita kan secara kita manusia ya, kita mau menghilangkan akal sehat kita itu pasti nggak bisa. Setiap apa yang kita baca ya, otomatis mata kita ini mencerna sampai ke otak-otak kita kan. Nah di saat ada narasi-narasi yang kok begini gitu, kayak contoh kok ada sih ular makan debu gitu, kok ada sih serigala sama domba itu mereka mabar gitu kan, makan bareng, makan jerami gitu. Ini kalau kita lihat, kita baca, dan kita pakai akal sehat kita, nggak mungkin lah, itu nggak masuk akal lah. Tapi kok dibilang itu misteri, apa tadi katanya Pak Rostrum, misteri apa? Misteri iman. Kita itu masih menjadi ya misteri iman ya. Misteri iman, nah misteri sampai iman. sekarang ya, di misa-misa pasti begitu, pasti. Suaranya jauh Pak Rostrum. Iya, di misa-misa sampai sekarang itu tetap kalimat itu muncul itu, tetap. Dielaborasi dong Pak Rostrum misteri iman itu Pak, kalau boleh. Iya, misteri iman itu gimana maksudnya Pak Rostrum? Itu
ada gini ya, dari para sejarawan itu menyimpulkan kenapa dalam prosesi misa itu masih memunculkan kalimat di dalam liturginya itu adalah misteri iman kita. Misteri iman kita itu para sejarawan menyimpulkan bahwa ya memang belum final. Gitu. Penjelasannya itu belum final. Maksudnya belum final? Belum final tentang dogma doktrin, tentang konsep penebusan, tentang konsep meskipun diputuskan dalam konsili, karena perlu diketahui bahwa dalam konsili itu dulu sudah mengenal namanya 2/3 kan. Nah itu perlu diingat ya. Dalam konsili itu sudah mengenal, bisa di browsing itu, di googling ya. Dalam konsili itu bisa sudah mengenal tentang 2/3. Kalau sudah lebih dari separuh dianggap sah kan begitu. Nah sedangkan itu masih menjadi belum final kan. Dan semua konsili itu tidak ada yang final 100% sepakat. Sebentar Pak, ini maksudnya konsili-konsili yang dilakukan, terus ada yang belum final, ada yang masih belum sepakat. Ini mengenai apa? Mengenai doktrin ketuhanan atau mengenai hal-hal yang dinarasikan di dalam Bible itu sendiri gitu loh Pak. Semisal kayak tadi contoh-contoh yang tadi saya bilang itu ular makan debu selama-lamanya. Terus ada singa makan jerami gitu. Itu kalau semua hal-hal kayak begitu dibilang misteri iman, itu maksudnya misteri iman gimana, hubungannya apa dengan konsili Pak? Kalau ini kan bersangkutan dengan sains kan seperti itu Pak. Iya. Betul, saya agak terpecah fokus ini Bunda Natali, karena saya juga membaca chat ini ya, cukup menyinggung juga ya, ada yang keras sekali ini. Nah, jadi gini, misteri iman itu kan menyangkut ada satu tentang keselamatan, itu masih misteri iman ya, keselamatan. Kemudian tentang kedatangan yang kedua kali, itu kan juga masih menjadi misteri. Kemudian baptisan, itu juga menjadi misteri. Misterinya apa? Karena seluruh kekristenan di dunia tidak mengakui satu prosesi baptisan. Jadi semua itu mempunyai metode baptisan masing-masing. Ya, jadi keselamatannya dalam misteri, kemudian kedatangan kedua kali dalam misteri, kemudian baptisan itu juga menjadi misteri kan gitu. Ini saya ngomong ke sana. Nah, kalau kepada teksnya, ya teksnya memang seperti itu Bunda, teksnya itu ada yang ditambahkan sebagai pelengkap. Nggak usah jauh-jauh teman-teman yang menuduh saya awalnya ini misionaris, pertama mempelajari Islam, habis itu nanti memurtadkan. Saya nggak ada kata begitu ya. Jadi ini saya bisa offline, teman-teman ada yang bisa menelusuri saya di Surabaya kok. Jadi nggak ada begitu, jadi jangan fitnah-fitnah dulu lah di chat itu. Nah kalau teks Bunda Natali, teks itu contoh aja doa Bapa Kami ya, itu doa Bapa Kami, teman-teman Kristen di bawah dan Katolik silahkan dicek dan ditanyakan. Doa Bapa Kami itu tidak sama antara gereja Katolik dan Protestan. Jelas. Ya, karena itu ada yang tidak ada dalam naskah aslinya. Tidak ada. Itu sudah jelas kalimat ini ditambahkan oleh bapak-bapak gereja dikarenakan bla 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 bla, seperti itu. Ini contoh Bunda Natalia. Ya memang ada beberapa hal yang itu teks-teksnya itu yang membuat, sebenarnya saya merasa sendiri ya, saya sebagai apologet juga, saya apakah secara batin saya juga merasa lega dan ikhlas kalau teman-teman saya kalah. Itu yang membuat saya berlapang dada adalah memang ada paradoks atau pertentangan di kitab karangan A menyebutkan, kemudian lebih mengacaukan lagi nanti kalau sudah menuju ke kisah-kisah para utusan itu sampai dengan Wahyu nanti yang banyak karangan dari Paulus itu kan. Nah itu nanti yang membuat teman-teman akan terjebak di sana. Dan teman-teman Muslim, apalagi Bang Zuma dan tim ini cukup luar biasa sekali.
tahu sekali titiknya di mana gitu. Nah, ini saya mengakui ya kelemahan di tempat saya, bukan berarti saya menghujat keyakinan saya. Saya sampai sekarang masih rutin saya ikut misa. Baik. Gitu, Bunda Natali. Izin mempertegas lagi ya Pak Rusrum ya. Kalau tadi kan narasi dari Pak Rusrum jelas lah ya seperti itu keadaannya. Kalau yang saya masih pertanyakan di sini Pak yang belum dapat jawabannya itu mengenai ayat-ayat ya, informasi-informasi yang terdapat di dalam Bible ternyata itu berlawanan dengan sains. Jadi kalau dibilang ini masih misteri gitu ya. Tapi kalau ini udah jelas-jelas ini informasi-informasi katanya datang dari yang Maha Tahu kan. Kalau yang namanya penulis-penulis Bible, apalagi yang saya dengar ya Pak Rostrum ya, itu kan selalu saya diajarkan yang namanya penulis Bible itu diilhami yang namanya Roh Kudus. Sedangkan Roh Kudus itu adalah satu oknum dari sosok Tuhan. Nah, kalau Tuhan itu kan pasti nggak mungkin salah kan begitu. Tapi kalau Tuhan itu nggak mungkin salah, kenapa banyak sekali data-data yang saya temukan di dalam Bible, kayak contoh Kejadian 3:14, ular makan debu. Kemudian di Yesaya 65:25 ya, yang serigala itu makan bersama-sama dengan domba, mereka makan jerami begitu. Secara sains nggak masuk akal lah kalau domba bertemu dengan serigala, nggak mungkin mereka makan bareng gitu. Yang dimakan rumput ini serigalanya serigala apa? Serigala apa kalau mau makan bareng-bareng domba yang dimakan rumput? Kalau serigala ketemu domba kan pasti dombanya yang dimakan. Nah terus kemudian ternyata ada lagi yang sudah terjadi di kitab Ulangan ya kan, ternyata di Ulangan 11:30 itu kok bisa-bisanya ada matahari itu terbenam tuh di sebelah jalan raya begitu. Ini kan kalau nggak ketawa juga bingung, tapi kalau secara respon manusia berakal pasti kalau membaca ini ya pengen ketawa gitu Pak. Ini secara sainsnya terbukti di mana kebenarannya? Kalau memang ini benar-benar datang dari Tuhan, karena Tuhan Maha Tahu ini datang dari mana kayak gitu Pak. Iya, jadi kan kalau dari sejarah proses, kalau dalam bahasa saya, kalau dalam memakai bahasa Al-Quran yang saya punya itu di depan itu ada proses kodifikasi Al-Quran gitu ya. Nah di tempat kami kanonisasi gitu ya. Nah memang berbeda jauh ya. Saya belajar dengan teman-teman Muslim, teman-teman Muslim yang memang beliau doktor di bidang ya saya ada kenal beberapa lah dari universitas di Surabaya gitu. Saya main ke rumahnya untuk berdiskusi. Ya memang berbeda gitu. Kalau dari kanonisasi di tempat kami ini kan sebuah kitab-kitab gulungan yang ditemukan berupa salinan gitu. Iya kan? Berarti sebelumnya sudah ada. Nah, itu berarti yang sudah salin karena sekian ratus tahun kan penyusunannya itu kan. Dan kemudian bergeser jauh dari negara asalnya. Seperti itu. Nah, berbeda dengan proses kodifikasi Al-Qur'an yang lokasinya masih berdekatan secara kultur, secara budaya kan gitu kan. Nah, itu yang menimbulkan di Bible kami itu mempunyai banyak versi gitu. Dan saya mengulang terus bahwa saya sangat iri dengan teman-teman Muslim itu yang mampu kitab sucinya itu bisa menggunakan tiga bahasa. Dalam arti begini, satu bahasa aslinya masih tertera. Saya punya Al-Quran ini juga gitu. Yang paling atas bahasa Arabnya, yang kedua bahasa Inggrisnya, yang ketiga bahasa Indonesianya gitu. Nah, saya berkeliling di agama saya ikut misa di gereja-gereja di luar Indonesia, itu kami hanya punya dua baris. Satu berbahasa Inggris, yang kedua berbahasa negara masing-masing. Itu membuat hati saya terguncang. Ini kalau saya mendengar debat di Komal, wah ya ini jauh, ini sudah nggak bisa diperdebatkan ini. Mau sampai kapanpun kita KO sudah, gitu. Ya ini kalau agak saya berputar sedikit ya supaya saya nggak ditombak. Nanti saya kena somasi lagi, nggak boleh naik.
Saya 5 bulan saya berhenti naik komal, Bunda Natali, sejak Oh, bulan lama juga ya, Oktober. lama juga ya. Oktober saya. Ya, Oktober baru Maret April ya, mulai mencoba lagi. Iya. Gini Pak, aku jadinya inget gini ya Pak ya. Kalau apa penjabaran dari Pak Rostrum ini, aku jadi inget pendetaku Pak. Pendetaku itu orang yang salah satu bisa dibilang orang yang Allah pilih juga. Sebelum saya mendapatkan hidayah, itu saya konsultasi dulu sama pendeta saya. Saya tanyakan ke pendeta saya, kenapa kok di dalam Bible ini seperti ini? Yang kontradiksi, terus yang kisah Yesus itu juga kesaksian antara Matius, Markus, Lukas, Yohanes juga berbeda-beda. Kemudian Yesus itu kenapa selama ini diajarkan dia Tuhan, sedangkan secara tekstual dia hanya Tuhan, hanya utusan, begitu. Bahkan ayat-ayat yang sangat bertolak belakang dengan ilmu sains, dan itu sudah jelas-jelas ini nggak mungkin benar lah. Yang namanya kitab suci itu harusnya kan dia di atas ya levelnya ya Pak ya. Tapi tadi Pak Rusru sudah disclaimer sih kalau Bible memang nggak layak dikategorikan kitab suci karena sudah bercampur-campur, ada yang hilang-hilang juga gitu. Tapi kalau dulu saya punya iman yang namanya Bible itu kitab suci, dia harus di atas, benar-benar di atas. Jangan sampai ada yang namanya buku ilmu pengetahuan alam, ada buku biologi, ada buku-buku yang benar-benar ilmiah, ternyata itu levelnya malah menandakan kebenaran itu di atasnya kitab suci. Itu bahaya. Jangan sampai kitab suci kita itu levelnya di bawah. Ternyata ada buku-buku lain yang lebih pinter dari itu, buku-buku lain yang lebih tahu dari itu. Itu kacau. Kalau begitu di pikiran saya itu kacau. Nggak layak. Tapi memang Pak Rostrum sudah menyatakan memang Bible tidak layak dikategorikan sebagai kitab suci. Nah, di sini saya juga heran sih kalau ada orang-orang yang seperti Pak Rostrum, seperti pendeta saya, tapi saya tidak bisa menyebutkan nama pendeta saya ya. Karena saya juga nggak mau kan menyebutkan nama dia, kemudian dia diserang. Ini jadinya dia kehilangan pekerjaan lah, kehilangan apalah. Saya nggak mau ikut campur urusan itu ya. Yang pasti cukup argumennya aja, datanya aja, apa yang saya sampaikan, apa yang dia sampaikan, itu yang kita bisa cek kebenarannya masing-masing kan begitu. Nah, kalau di pendeta saya dulu Pak, saya bertanya seperti itu, jawabannya sama ya Pak Rostrum. Kitab suci kita ini, Bible ini, memang sudah tidak terjaga kesuciannya. Memang ada kesalahan di dalamnya. Tapi saat itu saya tanya, waduh, kalau ada kesalahan, saya nggak bisa gitu Pak. Saya tegas di situ, saya mau kitab suci itu harus 100% benar, nggak boleh ada kesalahan sekecil apapun. Nah tapi pendeta ini, nggak tahu lah, mungkin dia belajarnya lebih lagi dari Pak Rostrum, atau mungkin Pak Rostrum yang belajarnya lebih lagi dari dia, saya nggak tahu ya. Tapi di situ dia berani mengatakan kitab suci yang 100% benar, nggak ada kesalahan itu kitab sucinya orang Islam, Al-Quran. Nah dia pendeta dan saya dulu yang namanya nggak suka sama Islam, saya nggak langsung percaya. Tapi kalau Pak Rostrum ini kan tadi katanya sudah mempelajari juga lah, sedikit mempelajari dari terjemahan Al-Quran kan begitu, karena Al-Quran kan sekarang sudah disediakan terjemahan juga kan di samping original teksnya begitu. Nah jadi di sini saya merasa Pak Rostrum ini kenapa gitu ya, mungkin itulah kan di Al-Quran ada yang mungkin nanti Ustadz Miftah atau mungkin Gurunda bisa menjelaskan bahwa memang di Al-Quran itu Allah sudah beritahu ada yang namanya orang-orang itu memang sebenarnya dia mengetahui, tapi dia menyembunyikan. Dengan kesombongan dirinya, kecintaannya kepada dunia, akhirnya dia nggak mau menerima kebenaran itu. Dia hanya tahu ini benar, dia hanya tahu Islam itu benar, tapi dia nggak siap untuk membuang yang selama ini dia udah punya gitu. Contoh tadi Pak Rostrum bilang nanti baju-baju saya dikemanain. Tapi itu semua hak pribadi ya Pak Rostrum ya. Saya di sini nggak mau memaksa, cuma di sini saya berdasarkan kita alur diskusi aja gitu masing-masing. Nah mengenai tadi yang namanya data-data yang di dalam Bible sudah saya sebutkan juga datanya di mana. Ini secara sains sama sekali tidak bisa menunjukkan ini datang dari yang Maha Tahu. Tapi di saat saya di Islam Pak, saya masuk Islam memang dulu saya belum pernah mempelajari Islam itu secara dalam seperti apa belum. Saya hanya tahu secara awam Islam itu menyembah Allah, Tuhannya itu Esa, Tuhannya tidak sama dengan makhluknya, dan setiap nabi yang diutus itu sama-sama menyerukan hanya menyembah kepada Allah, dan Yesus itu adalah
utusan ya, kalau di Islam itu Nabi Isa itu utusan, jadi itu yang membuat saya berani untuk ke Islam. Tapi ternyata Pak, setelah saya ke Islam, saya pun memperlakukan kitab suci saya ini juga harus lebih lagi dibanding dengan kitab suci saya yang lama. Saya pelajari. Ternyata semakin saya mempelajari Islam, semakin saya mempelajari Al-Quran, ternyata memang benar apa yang dulu pendeta saya katakan. Kitab suci yang nggak ada kesalahan sekecil apapun itu Al-Quran. Contoh, kalau kita mau bandingkan hal-hal yang sudah terjadi, yang sudah diinformasikan di dalam Bible tadi, data-datanya, mungkin di Kejadian 3:14, ular makan debu, Ulangan 11:30, matahari terbenam di samping jalan raya, gitu kan, sebelah jalan raya. Kemudian singa makan jerami, Yesaya 65:25 gitu. Itu sangat berbeda sekali dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Contoh, 1400 tahun silam, Baginda Muhammad itu bisa mengabarkan di dalam surat At-Tur ayat 1-6 ada api di dasar laut. Kemudian mengenai garis edar tata surya itu di dalam surat Yasin ayat 38-40 dan juga Al-Anbiya ayat 33. Ini kalau saya lihat ya, kok bisa sih kapasitasnya ini kok manusia? Ya, katanya manusia, dan manusia ini nggak pernah loh keliling dunia, dan zaman dulu belum ada teknologi. Tapi beliau bisa bisa menginformasikan semua hal-hal yang ternyata semakin majunya zaman, semakin terbukti kebenarannya. Nabi Muhammad nggak pernah loh ya keliling-keliling dunia begitu ya, dia ngelihat bahkan sampai bisa melihat garis edar tata surya secara akal sehat. Kalau kita lihat manusia mana mungkin tahu itu? 1400 tahun silam. Bagaimana mungkin bisa seorang manusia biasa bisa mengabarkan sesuatu yang benar, tapi dia nggak tahu apa-apa. Dari mana taunya? Kalau bukan tahu dari yang maha tahu. Dari mana taunya kalau bukan tahu dari yang menciptakan itu semua? Pasti yang menginformasikan itu pasti ya sumbernya ya dari Allah, dari Tuhan yang benar. Makanya sangat miris ya kalau buat saudara-saudara yang Kristen tadi mendengar ya, yang Katolik tadi mendengar penjelasan dari Pak Rostrum, bagaimana Bible itu seperti apa, bagaimana Bible itu sampai sekarang. Kalau kalian mau mengimani itu kitab suci, sebenarnya menurut Pak Rostrum sendiri itu tidak layak dikategorikan kitab suci. Bagaimana kalian bisa mengenal Tuhan yang benar, sedangkan acuan kebenaran yang kalian punya aja gak bisa membawa kalian kepada Tuhan yang benar. Kalau ingin menyembah Tuhan yang benar, mengenal Tuhan yang benar, ya carilah kitab suci yang memang benar-benar 100% suci, 100% terjaga kebenarannya, karena dari situlah kita bisa tahu Tuhan yang benar seperti apa. Gak akan tersesat, seperti itu. Tapi kalau Pak Rostrum keberatan, ya mungkin dengan apa yang saya sampaikan, atau mungkin ada yang mau dibantah, silakan Pak Rostrum. Iya, Bunda Natali. Kalau dari saya tidak ada yang keberatan ya, karena secara porsi ibarat makanan itu memang sudah berbeda gitu. Itu menurut saya ya. Nah, terkait dengan sains dan dengan sains dan Bible yang sangat tidak make sense dari dulu sampai sekarang, dan itu dibuktikan oleh sejarah ya. Kita kalau browsing yang terkenal lah, sering dikutip para tokoh-tokoh itu di YouTube atau di media sosial, bahwa penemu-penemu ilmu pengetahuan itu semua mereka juga akhirnya dihukum mati kan, begitu. Jadi contoh Galilea itu kan, nah saudara kakak beradik yang menemukan ilmu pengetahuan juga dihukum mati sama gereja karena ada perbedaan gitu. Nah seperti itulah dogma atau doktrin yang begitu jauh sangat bertentangan dengan sains itu cukup banyak gitu, dan itu harus diakui gitu. Jadi ini saya sebenarnya tidak menjelek-jelekan gitu. Nah, Bible itu adalah kumpulan dari sabda-sabda Tuhan gitu. Jadi saya masih mengakui bahwa Bible itu kumpulan dari sabda-sabda Tuhan, bukan 100% semuanya kitab suci berisi sabda Tuhan. Seperti itu, Bunda Natali. Baik, jadi bercampur ya Pak Rostrum ya. Karena bukan 100%. Baik. Ya mungkin dilanjut sama yang lain, karena kalau itu saya rasa sih udah
Cukup ya diskusi saya sama Pak Rostrum, mungkin ada yang lain atau mungkin Gurunda udah monitor, mungkin udah selesai sholat. Ya, mohon izin. Ya, Gurunda. Mohon izin Gurunda monitor. Gurunda belum monitor. Belum monitor apa mungkin ini? Ya, apa namanya di Bang Faru katanya ada yang mau syahadat. Oh gitu. Iya. Belum sih tapi. Mungkin di bawah ada teman-teman Kristen mungkin. Gimana Ustaz? Ya. Ya, barangkali di bawah ada teman-teman Kristen, silakan yang mau berdiskusi silakan ya. Iya. Untuk ajukan sebentar. multi. Oh ya, saya sambut dulu guru saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Dito. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Miftah. Iya. Lanjut. Ya, alhamdulillah tadi barusan ada yang bersyahadat. Iya. Alhamdulillah, dan informasinya di Bang Faruk juga menurut Bang Suma ada yang lagi yang mau bersyahadat. Masya Allah. Tuh orang-orang yang sudah menemukan kebenaran itu, Bro Rostrum. Ini noise. Bentar. Ini noise dari mana ya? Kayak noise. Saya noise kah? Udah Cek. enggak. Bunda Natali, tadi itu sama Kang Dito ya. Tadi itu saya sempat tanya ke temen lewat chat karena saya nggak bisa menyimak, nggak bisa naik kan penuh. Itu saya tadi tanya, ini saya maaf ya, jangan tersinggung. Saya minta maaf sekali. Saya tuh tanya di chat masih ada kok. Itu yang satu itu beneran, bukan settingan. Saya tanya gitu sih tadi. Beneran. Maaf, saya minta maaf. Saya hanya bertanya itu lewat chat. Mungkin teman Muslim juga dari APII kayaknya yang saya tanya. Itu ternyata beneran ya sudah. Beneran Pak Kursi Rostrum. saya berkurang satu gitu. Iya, buat Pak Rostrum juga mungkin teman-teman di sini kalau ada yang panas mungkin ini maksudnya Pak Rostrum apa? Pak Rostrum ini seperti apa? Apakah Kristen atau nyamar, Islam Muslim nyamar gitu? Silakan Pak Rostrum bisa mempertegas nih Pak Rostrum ini sebenarnya agamanya apa Pak Rostrum? Sebelum dilanjut ke Kang Dito mungkin nanti ya. Ya, aktivitas saya secara legal itu pembaptisannya lewat Katolik ya. Saya mungkin dari beberapa penganut agama Kristen di Indonesia yang dibaptis itu lebih dari 1 kali ya, karena mengalami petualangan yang begitu luar biasa. Otak saya ini sangat agresif untuk mencari tahu. Akhirnya saya dibaptis itu sudah lebih dari 3 kali gitu. Dan saya Katolik, saya ada secara domisili saya tinggal di Surabaya, cukup bisa dijangkau kalau hari Minggu, asalkan janjian saya ada di Surabaya. Saya ada di tengah di daerah raya Jalan Raya Darmo, itu ada rumah sakit Darmo. Saya berarea di situ, aktivitas saya setiap hari Minggu. Kalau Car Free Day bisa ketemu nanti gitu. Nah, kalau di gereja juga bisa nemuin saya di gereja bagaimana dan sebagai apa gitu ya. Saya Katolik gitu, tapi saya menyampaikan saya dibaptis lebih banyak daripada teman-teman Kristen di Indonesia ya. Saya dibaptis 4 kali, yang terakhir di Sungai Yordan. Waduh. Itu jadi itu yang karena petualangan saya itu Bunda Natali ya, ternyata begitu kacaunya doktrin di Indonesia ini. Teman-teman saya sok pede naik komal berdebat tapi tidak tahu sejarah ya, begitulah, konyol begitu akhirnya jadinya gitu. Jadi bulan-bulanan ujung-ujungnya turun tanpa konklusi yang jelas gitu. Begitu Bunda Natali. Terima kasih. Baik, silakan dilanjut Kang Dito. Mungkin disapa dulu ini ya, ada Mamet. Ya, Mamet agama apa? Kristen. Kristen. Oke, Mamet silakan ya. Ini dilanjut, ada Kang Dito juga di sini. Silakan Kang Dito bisa diskusi dengan 2 teman Kristen kita, ada Pak Rostrum sama Bang Mamet ya. Silakan Kang Dito. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum diskusi dengan Mamet ya, kalau Bro Rostrum nggak mungkin lah diskusi sama saya. Kawan lama, tinggal memberikan referensi saja. Karena saya tengok kemarin tadi ya, atau kemarin udah buka live
pegang Al-Quran dan bertanya ini Al-Quran apa ya gitu ya. Iya, betul, Sayangnya betul, nggak ada betul. tangga. Kalau ada tangga kita diskusi di situ gitu kan. Nah ini saya sedikit memberikan referensi, sekedar advice ya bro, sahabat saya bro Rosrum. Ada komunitas di US, nama komunitasnya itu American Humanist Association. Itu dibuat oleh Joseph C. Sommer. Ini tulisannya, bukunya semuanya berujuk referensi. Mulai dari tadi yang dipaparkan oleh Hoti Natali ya, baik semuanya tentang anggapan dari komunitas ini, termasuk dari yang dikatakan oleh penginjil Pat Robertson bahwa Bible adalah buku panduan yang dapat digunakan untuk politik, bisnis, keluarga, dan semua urusan umat manusia. Itu yang dikutip kemudian dibanting sama dia. Ternyata orang komunitas ini justru secara ilmiah, secara menggunakan riset, Bible tidak menjadi rujukan suatu apapun. Bahkan yang pertama tentang kontradiksi tadi ya. Ini ada, mungkin bisa dicek di webnya ya, americanhumanist.org. Silakan. Ini buat kita pemaparan secara akademis ya, bahwa buku ini dari riset kemudian dipublish dan tidak semua orang memahami bahwa Bible itu di Amerika sana itu sudah tidak digunakan. Mulai dari kontradiksi perjanjian lama, kemudian kontradiksi perjanjian baru. Ini orang Amerika ya teman-teman ya, bukan kita ya. Kemudian kekejaman ya, heresy, kekejaman dalam ajaran dasar Kristen. Kalau saya paparkan semua dalilnya kaget nanti. Boleh saya paparkan? Kejadian pasal 3 nomor 16 sampai 23. Ia mengutuk seluruh umat manusia dan seluruh ciptaan karena perbuatan dua orang. Kemudian di Roma pasal 5 nomor 18, ia menenggelamkan wanita hamil dan anak-anak tidak berdosa serta binatang pada saat air bah. Kejadian pasal 7 nomor 20 sampai 23, ia menyiksa orang Mesir dan binatang mereka dengan hujan es dan penyakit karena Fir'aun menolak membiarkan orang Israel meninggalkan Mesir. Keluaran 9 nomor 8 sampai dengan nomor 25, dan ia membun-bun bayi-bayi Mesir pada saat Paskah. Ini di Keluaran 12 nomor 29. Kemudian ada pembantaian lebih lanjut diperintahkan oleh Tuhan. 1 Samuel 15 nomor 3. Nabi Samuel memberikan perintah ini dari Tuhan kepada Raja Saul. Sekarang pergilah dan kalahkanlah orang Amalek, hancurkan sama sekali segala yang dimilikinya dan janganlah biarkan mereka hidup. Tetapi bun-bunlah baik laki-laki maupun perempuan, bayi maupun yang menyusui, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Masih banyak yang lain. Silakan Bro Rosrum nanti diakses ya, supaya ini pandangan dari orang Amerika yang saat ini mungkin masih berkeyakinan tadi dikatakan sebagai apa, misteri ya. Itu justru tidak sama sekali dari golongan orang humanis ini. Jadi American Humanist ini memang banyak kan sekarang di Amerika itu, faktanya gereja itu semuanya pada nggak ada jemaatnya. Selain daripada penyimpangan ajaran atau bentuk kriminalitas daripada para pendetanya. Tetapi memang mereka mempunyai suatu komunitas atau association tentang mengkaji Bible ini secara supranatural. Misalnya ada peristiwa supranatural di dalam Bible, ini juga mereka kaji. Banyak dasaran-dasaran tentang Bible ayat-ayatnya. Kemudian bahaya pada pandangan supranatural. Misteri tadi erat hubungannya dengan supranatural. Orang Katolik sangat percaya misteri, sangat percaya supranatural. Makanya misa itu kan selalu digunakan. Ternyata dari orang-orang di luar Indonesia, ya kalau kita lihat bahwa mereka lebih mengedepankan logik, ya, bukan biologik atau apalagi unlogic. Tentang sains, diibaratkan ini sudah mengalahkan supranatural. Itu pun juga sudah dipaparkan oleh mereka. Kemudian gagasan yang salah tentang struktur dunia fisik, tentang sains, bumi itu masih diyakini dalam Bible adalah datar. Dan juga meyakini bumi itu ada pilar-pilarnya.
Apakah itu ada saintifik atau para ilmuwan menemukan ada di mana pilar bumi itu yang menyanggah langit? Nggak ada. Ya, kalau dari doktrin Kopernikus, ini yang kemudian dibenarkan ya dari teleskop Galileo, itu ada cerita itu. Kenapa Galileo itu kemudian dihakimi, dimartir ya katanya. Ternyata dilanjutkan oleh Kopernikus yang mengajukan teori tentang gerakan ganda bumi itu. Ini banyak tentang saintifik. Kalau kita merujuk kepada semua dalil-dalil yang ada di seluruh dunia ini, ya katakanlah Paman Sam, negeri Paman Sam adalah banyak para ilmuwan dari sana, maka kita cari dulu nih dari sini. Bahkan tentang Christopher Columbus yang mengusulkan untuk berlayar ke barat dari Spanyol untuk mencapai Hindia Timur, gagasan Bible tentang bumi datar menjadi sumber utama pertentangan terhadapnya. Itu yang terjadi juga. Langit adalah kubah padat yang berisi jendela. Itu kan juga dikutip sama mereka. Jadi saya hanya mungkin kepada Bro Rosrum yang sifatnya akademis ya, kita mulai start kembali, refresh, jangan terbawa arus. Kalau kemudian mempelajari Al-Quran, saya rasa kurang bil hikmah. Tapi kalau bersama kami, bertanyalah setelah semuanya membaca selesai, dari mana ini runtutannya? Apakah ada kontradiksi di ayat-ayatnya atau terjemahannya yang menurut Anda kurang pas? Maka saya katakan Al-Quran bukanlah terjemahan. Al-Quran adalah bacaan yang bahasa Arab. Yang kita yakini, setiap huruf di dalam Al-Quran yang kita baca itu terdapat 10 pahala kebaikan. Dalil bahwa Al-Quran bukan terjemahan, surah Yusuf ayat yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sehingga mendegradasi semua asumsi-asumsi bahwa terjemahan adalah Al-Quran. Ya, maka bagaimana memahami ayat suci Al-Quran? Ya, kalamullah, perkataan Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai cahaya petunjuk kehidupan manusia umat Nabi Muhammad, yaitu hafatal linas, seluruh umat manusia. Nabi Muhammad bukan hanya untuk saya, tapi untuk Bro Rosrum juga. Yang membedakan kami beriman, Anda masih belum beriman. Maka kalau secara akal Anda sudah menerima dan percaya Nabi Muhammad itu utusan Allah yang membawahi seluruh manusia dan menerangkan la ilaha illallah, itu adalah akidah, bahasanya adalah tauhid ya, simpul, mengikrarkan bahwa tidak ada Tuhan, yang ada hanya Tuhan yang bernama Allah, la ilaha illallah. Makanya dibuat dalam suatu syahadat, pengikraran, diikuti dalam qalbu, maka itu menjadi syarat utama masuk Islam. Saya rasa itu Bro Rosrum. Kalau Bu Mamet sebagai debater juga atau apologet Kristen, ini yang paling menarik seperti yang saya simak tadi abang saya live. Fundamental di dalam kekristenan adalah penyalipan itu berkat atau kutuk bagi manusia. Saya rasa itu yang buat kita mulai. Insya Allah Gunrundan Bang Zuma nanti kalau udah open mic bisa memberikan pemaparan. Beberapa materi sudah saya kutip tadi, saya simak dan review ulang bahwa menurut teman-teman Kristen, penyalipan itu berkat atau kutuk bagi umat manusia. Silakan saya mulai dari situ. Bro Rasul boleh ikutan, Bro Mamet silakan dijawab supaya nggak terlalu lama. Silakan. Ya, coba kita cek dulu ya Bang Zuma, barangkali beliau sudah monitor. Mohon izin Gurundaku Bang Zuma, apa sudah monitor? Beliau nanti mic-nya buka kalau. Oh iya, iya. Lanjut Bang Mehmet, lanjut, silakan. Cek Bang Mehmet, waduh udah terkapar duluan Kang Dito. Oh, terbang. Oke, mungkin saya dari tadi Anda bernarasi ngaur loh. Terus apa pertanyaannya? Apa ini? Nah kan bingung sendiri kan?
Begini saudaraku, ketawa lagi udah salah ketawa lagi. saya tadi memaparkan. Anda kelihatan tidak menyimak apa yang saya bicarakan. Gimana saya mau menyimak orang ngelantur gitu kok? Gimana apa yang mau disimak coba? Saya berbicara tadi kepada sahabat saya Bro Rosrum. Bukan Ya kepada udah, iya tanya sama bromu itu, ngapain kau nanya sama gua? Nah sekarang kita mau diskusi. Bagi saya tadi Ya udah, kalau mau diskusi dua arah, ayo. Oke, makanya saya tadi memberikan tema penyalipan itu berkat Loh, kok tema itu? Saya buat tema untuk kalian. Muhammad sudah selamat apa belum? Kok takut? Kau yang takut, makanya saya bilang ini dua arah, jangan satu arah. Ya udah, saya beri tema keselamatan. Gimana? Apa gimana? Ayo, tentang keselamatan, berani? Ya. Boleh. Oke. Saya duluan bertanya atau Anda duluan bertanya? Saya bertanya juga. Saya bertanya duluan. Pertanyaan saya ini juga termasuk sebagai konteks tema keselamatan. Ya jelas orang temanya keselamatan kok, gimana sih? Keselamatan bagi teman-teman Kristen adalah dosa waris itu semuanya. Jangan kau simpulkan, kau bertanya, botol. Waduh, kayak gini Kristen Kau sekali. ini mau diskusi atau menyimpulkan coba? Aku mau bertanya samamu. Ya udah tanya, jangan menyimpulkan. Ngerti nggak kalau kau bernarasi itu? Oke, aku bertanya samamu. Menurut kamu dalam karya keselamatan penyalipan itu berkat atau kutuk? Silakan. Yang kau tanya jangan kau menyimpulkan. Udah saya bilang, kau bertanya apa keselamatan di Kristen, harusnya gitu, botol. Aduh. Ini kau bertanya tapi kau menyimpulkan. Kalau memang nggak mau ditanya bilang aja. Itu pun loh. Gini loh, makanya kalian nggak ada yang cerdas di dunia ini. Kau bertanya tapi menyimpulkan. Apakah itu bertanya namanya? Pertanyaan saya, penyalipan itu, karya keselamatan itu buat kalian berkat atau kutuk? Berkat. Tinggal kau jawab begitu aja, kau muter-muter. Ya udah berkat terus. Muter-muter framing memang bani anjing. Lu yang framing, gimana sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Mau ditanya lagi? Boleh saya ambil lagi? Keroyok. Dia cuma mau ngerecokin. Ngerecokin, ayo. Nah ini kalau nggak mau ditanya, ngerecokin lah ini. Ya udah, kau pergi aja lah ya. Ngerecokin lah ini ya. Takut ditanya, ngerecokin. Neraka. Pergi kau. Gak ada sopan kau. Memang gak ada adab kau. Diskusi lintas agama dengan orang-orang seperti ini tidak mencerdaskan, tidak memberikan poin. Kalau nggak ada adab, kita buang aja, Kang Lito. Nggak bisa itu. Iya. Nggak ada adab dia itu. Memang kafir kayak gitu, kafir. Astagfirullahaladzim. Lanjut Kang. Mohon maaf. Jadi polemikus ya dari apologet Kristen. Saya tadi memberikan advice, referensi kepada Bro Rosrum bahwa dari golongan komunitas American Humanist Association itu sudah membuat kajian atau riset tentang Bible. Itu dibilang ngawur sih. Silakan teman-teman Kristen. Ya, silakan. Bang Aidil monitor. Selamat sore atau assalamualaikum. Baik. Loncat. Nah ini ada Bang Sedot nih. Selamat sore. Sedot. Monitor, Bang Sedot. Gini aja Ustadz, kita karena ada Gurunda ya, ada Bang Zuma, supaya kita juga dapat tercerahkan dan dianggap tidak memusuhi yang dimuliakan oleh teman-teman Kristen, dan kita pun juga tidak nanti diibaratkan menyinggung. Kita melihat dari perspektif bahwa mengkaji kekristenan hendaklah di dalam kekristenan. Jadi poin yang disampaikan paling memang bagus dalam topik tentang
penyalipan itu berkat atau kutuk, supaya akan ketahuan ini teman-teman Kristen ini sebenarnya menganggap penyalipan itu sebagai karya keselamatan, berkat atau kutuk. Insya Allah nanti kita banyak materi yang akan dipaparkan oleh Abang Dazuma sesuai dengan live hari ini tadi. Ini sangat menarik dan menurut saya sangat kritikal supaya kita melihat bahwa orang-orang Kristen yang nyamar dengan orang yang memang memuliakan Yesus itu ketahuan, gitu loh. Jadi ataukah teman-teman Kristen yang tidak paham dengan Kristen, dia nggak menyadari bahwa lebih memuliakan Tuhan yang terkutuk? Saya rasa itu saja. Kalau di dalam Islam mereka nggak akan bisa punya peluru, mereka nggak punya data selain daripada data orientalis. Dari mana dia bisa mau menghujat Allah? Allah aja mereka nggak tahu. Hanya kita ini yang tahu kan. Allah Azza wa Jalla menerangkan, laisa kamitslihi syai'. Tidak serupa dengan makhluk. Apa yang mau dicela? Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Apalagi kan gitu ya. Jadi mari kita bersahabat dengan teman-teman Kristen untuk mendapatkan suatu kajian kebenaran atau kebetulan gitu loh. Tentang penyaliban ini berkat atau kutuk. Jangan rahmat, berkat atau kutuk. Jadi bagi kalian yang memuliakan Yesus dengan kalian yang menistakan Yesus itu ketahuan. Ini poinnya ya. Karena saya melihat tadi Bang Zuma memberikan pemaparan dan diskusi dengan teman-teman Kristen. Itu tidak ada tendensi karena kita lagi membicarakan kristologi. Titik di mana Yeshua HaMashiach, Jesus Christ, Yesus Kristus itu dalam dua pandangan perspektif, secara doktrinal dan secara hikmat. Kalau misalnya mereka tidak menyadari bahwa ajaran Yesus dengan ajaran Paulus ini relevan atau tidak relevan, supaya teman-teman Kristen juga meyakini apakah benar-benar Kristen itu pengikut Kristus atau pura-pura pengikut Kristus di dalam ajaran Paulus. Silakan. Saya rasa ini mungkin juga Abang dan Bang Zuma insyaallah menyimak. Kalau ada Kristen silakan naik semua. Ya, silakan buat teman-teman Aliteng, silakan yang mau berdiskusi silakan ajukan mulut ya. Iya. Iya. Dan buat sobat-sobat Ikhwan Fillah untuk kencengin tab-tabnya ya, bantu tab-tabnya. Silakan teman-teman Karisteng, silakan ketika naik itu bawa otak ya, jangan blok otak ya. Kasih saya moderator Paman biar saya jambak-jambak yang tapping-tappingan kelihatan sinyal Kristen ya. Wani Biro. Bahasa aja spesialis yang makanya saya Kok Wani Biro Ustadz Miftah ini? Loh, kan di sono kan di sebelah sono katanya kan kalau tiap ini kan harus ada itu perpuluhan itu. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, maaf kepencet Ustaz. Saya Islam. Saya Islam. Alhamdulillah wa syukurillah. Poya di private saya bisukan, saya undang naik sini. Supaya kita tahu ya, dapat wawasan ya. Selamat sore David Aco. David. David. Supaya cepat. Bukti ini siapa Pak Ustaz? Bukti ini siapa? Apa? Kenapa? Bukti. Ganti aja, blokir aja, Bang Celebes, blokir aja. Akunnya gonta-ganti aja. Bang Andi ini, Bang Andi. Bukan Bang Celebes ini, Bang Celebes, Daeng. Oh, Daeng Celebes. Ayo. Penyalipan itu berkat atau kutuk? Silakan.
Jangan kalian nyamar-nyamar, pura-pura mengasihi Yesus, memuliakan Yesus, tapi kalian tidak tahu yang disalib itu dikatakan terkutuk itu kalian memuliakan atau kalian menista. Silakan naik. Iya ya, kadang-kadang kok setidaknya berpikir yang sederhana saja. Masa ya kasih kok harus ditusuk, harus ceria, gembira melihat orang disiksa gitu ya. Orang melihat orang disiksa kok kasih ya. Orang melihat sampai diludahin, digampar, ditombak, kok mereka sebut kasih gitu loh. Ini pikirannya gimana gitu loh ya, buat teman-teman Aliteng ini. Ya betul, supaya secara akal itu digunakan gitu loh. Jangan ke gereja nggak tahu apa materinya yang fundamental tentang ajaran kekristenan ini yang sebenarnya memang memuliakan, menghormati Yesus atau gimana gitu loh. Ya anak distro, selamat sore. Ya bang. Kristen, Muslim? Ya Muslim bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Iya, kita utamakan yang Kristen dulu ya bang ya. Ya bang. Oke, syukran. Silakan yang Kristen, silakan ajukan multi ya. Kayaknya pada takut ini, udah kejang-kejang duluan ini Kang Tito. Masa ya dari 700 nggak ada ini. Masya Allah ya. Jadi kalau mungkin saya dulu Bang Zuma izin. Di dalam Al-Quranul Karim juga menjelaskan tentang bagaimana hukuman salib itu. Dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-33, Bismillahirrahmanirrahim. Innama jazaa'ul ladzina yukharibuna Allah wa rasulah wa yas'una fil ardi fasaddan ay yuqatilu aw yusallabu aw tuqata' aydihim. Sadaqallahul adzim. Jadi hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya dan membuat kerusakan di bumi hanyalah dibun-bun atau disalib. Al-Quran menegaskan bahwa kami di dalam Islam itu meyakini peristiwa penyaliban itu ada. Ya, saya awali itu dalam Al-Quranul Karim ya, mengenal Allah dengan segala firman-Nya. Nah, ini ada ini. Selamat sore. Sore. Ya. Jadi gimana nih Bang tentang penyalipan? Menurut Anda penyalipan itu berkat atau kutuk? Berkat bagi orang yang berdosa, Bang. Anda yakini? Yakin. Bahwa berkat bagi orang yang berdosa. Ya. Jadi Anda meyakini Yesus yang dimuliakan itu dengan matinya dia terkutuk adalah berkat bagi Anda? Iya, bagi orang berdosa, Bang. Karena dosanya diampuni oleh Yesus. Jangan bilang orang berdosa. Ini antara Anda dan saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena gini Bang, dirinya sendiri yang berkata yang akan menebus dosa manusia. Karena manusia memang udah jatuh ke dosa oleh Adam dan Hawa yang disebabkan oleh iblis yang menyerupai ular di Taman Eden atau Firdaus. Oke, Bang. Di dalam Ulangan pasal 21 nomor 22-23 di sini sangat jelas bagaimana Elohim ya mengatakan apabila seorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu dia dihukum mati, kemudian kau gantung dia di sebuah tiang salib. Kang Dito, saya izin 4 rakaat dulu ya. Iya, siap. Ya, jangan dinaikkan dulu aja yang lain ya, biar
ndak itu noise ya. Baik Bang, sudah ya dikonfirmasi. Di sini dikatakan ulangan pasal 21 nomor 22 23. Abang Nda, Bang Zuma kalau monitor bisa langsung masuk nanti ya. Apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia di sebuah tiang, maka janganlah mayatnya dibiarkan semalaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga, sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Elohim. Janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Elohim kepadamu menjadi milikmu. Yang mengutuk, yang menurut Anda tadi berkat, itu Elohim. Apakah Yesus ada dosanya sehingga dia dikutuk oleh Elohim? Nah, jadi gini Bang, justru dia yang membuat aturan, dia juga yang menghapus dosa manusia itu. Dia akan berkata, dia rela mati di kayu salib katanya untuk menebus dosa manusia. Jadi ketika umat manusia yang udah jatuh ke dosa itu, dia sebelumnya memang turun ke dunia menyerupai manusia tadi, sehingga udah diramalkan oleh Nabi Yesaya dan banyak sekali nabi yang udah meramalkan bahwa dia akan turun ke dunia. Dan dia juga pernah berkata, dirinya sendiri berkata bahwa dirinya akan disalibkan kepada murid-muridnya dan dia akan disiksa katanya ketika dia pergi ke Yerusalem. Nah, udah dikatakan semua oleh dirinya sendiri, sebelum itu terjadi. Apakah Yesus berdosa, Bang? Tidak, Bang. Kalau tidak, Elohim mengatakan di dalam Keluaran 23 nomor yang ke-7, haruslah kau jauhkan darimu perkara dusta, orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bumbun. Sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Kalau Yesus tidak bersalah, kenapa dia mau dibumbun? Kan Elohim di sini tidak membenarkan orang yang tidak bersalah dibumbun. Justru gini, Bang. Justru gini, Abang kan pertanyakan kenapa dia kok mau mati gitu kan demi manusia yang berdosa. Karena dia kasihan, Bang. Karena dia kasihan. Nah, dari kasihannya tadi itulah dia bisa melakukan hal seperti itu. Saudara, tadi Anda mengatakan bahwa penyalipan itu kehendak dia sendiri. Sementara saya bacakan di Ulangan pasal 21 nomor 22 23 itu tentang penyalipan itu. Apakah Yesus bersalah? Anda katakan tidak. Di sini Elohim di Keluaran 23 nomor 7, Elohim itu tidak membenarkan kalau orang yang benar itu dibun-bun. Jadi gimana, Pak? Dia juga yang menentukan berdosa atau tidaknya berdosa umat manusia. Masa dia berdosa? Nggak masuk akal kan? Masa sampai cipta berdosa katanya? Sedangkan dia yang menentukan manusia itu berdosa atau tidak. Bukan, maksud saya ini kan Yesus disalib, dibunuh, dikatakan terkutuk, betul? Ya. Sementara Elohim mengatakan di Keluaran 23 nomor 7, ini dia tidak berdosa, dia tidak bersalah. Elohim itu mengatakan orang yang benar tidak boleh. Di nomor 8-nya, suap janganlah kau terima, sebab suap membuat buta mata orang yang melihat dengan memutarbalikkan perkara orang yang benar. Tandanya, apakah Yesus yang disuap, yang menerima suap? Menurut abang siapa yang menerima suap, Bang? Nggak ada. Tuhan pun nggak mungkin. Anda membaca Bible tidak? Nggak mungkin kan Tuhan menerima suap. Dalam kejadian sebelum penyalipan, siapa yang menerima suap? Nggak ada, Bang. Nggak ada katanya teman-teman. Iya. Menurut Anda, waktu Yudas mendatangi para penetua, bukan dia jual Yesus, Bang, di Yerusalem, yang menerima suap atau tidak? Yang si Yudas itu kan jual Yesus, kalau nggak salah 30 keping
Nah, itu disebut menerima suap ataukah tidak? Dia kan bermunafik sama Yesus, Bang. Dia berkhianat. Perbuatan itu, menerima bayaran itu termasuk nyuap atau tidak? Ya, Yudas yang nyuap, Bang. Yudas. Nah, baca di Amsal pasal 7 nomor 18. Ini terlalu cepat sih. Terlalu cepat, tapi nggak apa-apa lah. Mudah-mudahan bro ini saya murtad ini murtad dari mana? Dari Hindu ke Kristen? Dari Islam dari itu ke Kristen. Yakin ya, jangan kotok-kotok ya orang, Mbak ya. Mampir aja di akunku. 1 juta pengikut. Oh ya? Maaf. 1 juta pengikut? Ya. Amsal 12 ya. Bentar. Tapi kelihatan Anda tidak memahami Bible ini. Ya kan yang Anda pertanyakan lain, Bang, tentang penyalipan. Loh, sejatinya orang Kristen itu akan ada nggak orang Kristen? Kalau dari tadi udah dijelaskan, apa sih maksud Tuhan kok bisa terkutuk, kata Bang? Nggak ada dia terkutuk tuh. Dia kan hanya menebus dosa manusia yang berdosa, Bang. Dia rela mati. Dia kayak contoh nih, aku menciptakan manusia. Nah, aku tiba-tiba manusia itu yang kuciptakan berdosa nih. Disebabkan oleh iblis. Ya udah, aku usir kan dari taman itu. Setelah itu beberapa tahun kemudian saya ini merasa kasihan terhadap dosa-dosa manusia itu. Terus saya merasa gimana caranya supaya mereka itu sadar lagi gitu kan, terhindar dari dosa. Ya udah, saya turun ke dunia menyerupai manusia gitu kan. Ya udah, saya menyebarkan kebenaran firman Tuhan di dunia itu. Nah, setelah itu saya sampaikan bahwa nanti saya akan mati untuk menebus dosa kalian. Dulu kan dosa manusia itu pakai domba, pakai apa nebusnya, menghapusnya gitu. Ya, setelah itu kan saya turun ke dunia, saya jelaskan kepada murid-murid saya nih kan, saya nanti akan mati di kayu salib ini gitu untuk menebus dosa kalian semua gitu. Itulah dia, Bang, Tuhan Yesus itu. Pengikut Anda katanya 1 juta, mana ini follower Andanya cuma ya 20. Supaya Abang mampir di kantor saya lah, kan itu jebakan Batman, Bang. Wah, gitu aja sudah bohong, gimana lah cobaan ya, Bang. Harus bohong lah, Bang. Kalau nggak bohong nggak itu. Ya, enggak sih, sebenarnya nggak diajarkan kebohongan sih tentang Kristen. Maaf, Bang. Oke, Bang, selamat sore, Bang ya. 1 Korintus pasal 1 nomor 23. Apa yang dikatakan Paulus? Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebotolan. Itu bagi orang yang tidak terima, Bang. Bagi orang yang tidak terima Yesus. Arti dari kata-kata ini Paulus yang mengatakan, ya, Abang paham enggak yang dimaksud dengan itu tuh? Maksudnya orang yang tidak terima Allah, yang tidak percaya bahwa dia betul-betul sang pencipta, itu orang yang dia maksud. Apa yang sang pencipta? Siapa yang tidak percaya sama Yesus lah, siapa yang tidak percaya sama Allah, ya jelas dia pasti akan tidak selamat gitu. Substansinya ini kan kepada berkat atau kutuk. Sementara mungkin kan sama orang Indonesia, Bang, jelas-jelas Indonesia dulu belum ada tuh, zaman berapa tuh ya? Kemana-mana ini, bro. Ini kita duduk perkara, tema kita adalah penyalipan itu berkat atau kutuk. Anda jangan lebarin kemana-mana. Menurut Paulus, orang Yahudi itu yang memahami, yang memprakarsai penyalipan. Tapi bagi orang yang bukan Yahudi, itu suatu kebodohan. Anda orang Yahudi atau bukan? Jelas bukan, Bang. Tapi orang Kristen. Kalau bukan, pengikut Yesus. Bukan, apakah Anda meyakini bahwa penyalipan itu adalah kebenaran atau kebodohan? Kebenaran. Yang ditulis Paulus apa? Kebenaran apa kebodohan? Ya kebenaran lah, kami Kristen, Bang. Aku nggak bisa open cam kah ini? Oh nggak bisa. Yalah, Bang, saya ada kegiatan juga nih. Udah saya jelaskan tadi. Kirain nanti lagi, Bang, nanti malam apa pasti masuk kok, Bang. Seru. Warahmatullahi wabarakatuh. Ayolah, murtad sama mualaf lah kita. Ini yang murtad sama mualaf nih. Yuk. Dah, Bang. Selamat sore. Jadi Ini
Ini bukan kabur ya bang ya, bukan kabur ya. Untuk apa? Ya kabur memikirkan bang hal namanya gitu? bang. Kita turun bukannya arti kita takut atau apa? Untuk apa takut? Dari awalnya aja sudah bohong. Ini Terus benar saya murtad nih bang, murtad. benar murtad, betul nih murtad bang. Serius. Ngomongnya pengikutnya 1 juta. Dah bang, jangan bahas yang itu. Bisanya kau. Selamat sore bang ya, selamat sore ya. Dasar penipu, Cordoba Dumpala. Jangan ngomong kotor, jangan ngomong kotor bang, nggak boleh. Aduh, parah. Penipu. Nggak bisa. Dong. Semua ada bagus. Tapi kalau yang memiliki tema, yang memiliki materi ya seperti Abang Dak Bang Zuma. Berbeda, saya aja menjelaskan mau mengikuti nggak bisa. Tapi poin-poin ini, ya, bagaimana kita ingin menyadarkan bahwa orang-orang Kristen ini adalah pengikut Paulus. Yesus itu orang mulia, dibenarkan oleh Elohim. Elohim itu tidak akan membun-bun ya orang yang benar. Tapi ini kenapa ya? Kok ada sesuatu yang kalau bahasa saya nggak menjedar gitu. Tapi ini juga asik sih buat saya materi ini. Insyaallah barakallahu fiik. Bang Zuma. Jadi silakan yang naik. Supaya hikmat ya. Kalian ini menyadari sebagai pengikut Yesus yang memuliakan, menganggap ini adalah penistaan, penghujatan terhadap Yesus yang mulia, atau sebagai kutukan. Ya, Insan, selamat sore. Waalaikumsalam. Iya, di abang ini apa namanya noise. Maaf saya turunkan dulu. Tolong yang mau naik Kristen dulu ya teman-teman Yayawan Villa ya, supaya ada diskusi kita tetap jalan dan insya Allah Bang Zuma nanti juga bisa masuk. Selamat sore pencari nafkah. Duh kok noise gini yang naik-naik ini. Ya silakan. Yang naik Kristen dulu ya teman-teman Muslim ya. Mawar Azara. Silakan. Greget sama Kang Dito ludahin aja nih tipe-tipe. Enggak lah, kita di kandang sendiri tuh